Yuk lanjut Gus Miftah. Iya. Coba kalau kita flashback ke belakang, jauh ke belakang. Ada makhluk pertama, yaitu ada makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang namanya jin Ajazil. Kemudian dia menolak bersujud kepada Adam atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Setelah itu iblis itu diusir oleh Allah dari sorga. Namun apa ketika diusir iblis yang dikatakannya? Kata iblis, "Fabi izzatika la ughwiyannahum ajma'in." Iblis saja, makhluk yang terlaknat di muka bumi sampai hari kiamat, makhluk yang terkutuk sampai hari kiamat, ketika diusir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mengagungkan sang penciptanya. Demi kemuliaanmu, demi kemahaperkasaanmu, demi kemahaagunganmu, aku akan menyesatkan hamba-hambamu. Iblis saja, makhluk terkutuk, masih mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang esa. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha agung, maha perkasa. Lah ini ada manusia nongkrong di muka bumi, nongkrong di bumi ini, kemudian menuhankan manusia, tidak mengakui Allah itu Tuhan yang esa. Coba, lebih daripada sibilis. Ketika kita menyebut nama terkutuk, ketika kita menyebut nama terlaknat, pasti itu berhubungan dengan yang namanya sibilis, setan, dedemit, gentayangan, pocong, segala macam yang buruk-buruk. Nah, makhluk terburuk saja masih mengakui Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada manusia diberikan akal, diberikan pikiran, diberikan nurani, dibentuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala fi ahsani taqwim, tapi masih menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bukan hanya menyekutukan, kalau menyekutukan itu menduakan, tapi aliteng itu malah mentigakan, lebih daripada sibilis. Mensekutukannya saja, mensejajarkannya saja dengan makhluk yang lain yang setara, itu perbuatan zolim, sedolim-dolimnya zolim. Lah ini ada aliteng mentigakan Tuhan. Iblis saja tidak pernah menganggap dirinya anak Tuhan, tidak pernah menyatarakan dirinya dengan Tuhan, tapi ini ada aliteng mengaku anak Tuhan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka itu kenapa di tanggal 25 Desember ini kita sebagai muslim ibdalul munkar bil khair, mengganti kemunkaran yang sangat besar dengan kebaikan. Waduh, putus-putus Bang Wawancara. Ya Bang Wawancara, kalau dilihat dari muka dan sinyalnya nih oten nih. Dibuka mute-nya Bang. Assalamualaikum Bang. Oh Muslim, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Semangat ya Bang, cuma Siap. semangat Iya. Bang. Semangat Iya. Bang, semangat. Iya, iya. Makasih ya Bang. Oke Bang. Yo. Oke, Bang. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salah weh. Saya pikir umat Cibarokokok. Ayo naik sini umat Cibarokokok. Nih temanya nih, iblis bisa menyamar jadi Yesus. Yuk, gas. Lanjut dulu Gus. Iya, iya itu teman-teman. Aliteng lebih daripada sibilis. Tadi yang saya katakan, iblis saja tidak pernah menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makhluk yang terkutuk, terlaknat saja tidak menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan aliteng kita tahu,
Mentigakan Tuhan. 2 dengan 3, coba banyak mana? Tentu banyak 3 kan? Iblis tidak mensekutukan Allah. Dia diusir dari surga tersebut karena kesombongannya. Nah, Aliteng menganggap ada Tuhan menjadi manusia, kemudian memaksakan manusia menjadi Tuhan. Sudah mah begitu, Tuhannya dihinakan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Coba, berlipat ganda kuadrat ini, kemusyrikan yang kuadrat. Sudah mah mentigakan Tuhan, Tuhannya dijadikan manusia, setelah menjadi manusia dihinakan pula. Mati terkutuk. Zolim di atas zolim, musyrik kuadrat. Itulah kenapa kita selalu menggaungkan, mengajak mereka kepada kebaikan kembali lagi. Dan legitimasi kita jelas, SK kita jelas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, bahwasanya apa? Perintahnya secara eksplisit terpampang di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-64. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidh ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu syhadu bi anna muslimun. Legitimasi kita jelas untuk mengajak mereka, ahli kitab, ta'alau, kemarilah kalian, kemarilah kepada kalimat yang sama. Apa itu kalimat yang sama antara kita dan antaramu? Apa? Alla na'budu illallah, jangan menyembah kepada selain Allah. Ya, Bang Genta monitor. Bang Genta, dibuka mute-nya Bang. Muslim apa oten Bang? Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi ya Bang. Ada apa Bang? Enggak, mau mendengar monitor aja. Oh oke, siap. Di bawah dulu ya Bang, yang ini ya. Oke, silakan teman-teman Kristen yang minta naik, teman-teman Kristen ya. Yang Muslim jangan naik dulu biar ada diskusi ya. Jadi jelas teman-teman. Iya. Silakan Kang Rian. Lanjut itu belum ada penyembah semen tiga Tuhan. Oke. Siap. Semen tiga Jadi Tuhan. jelas. Iya. Legitimasi kita jelas ya teman-teman. SK-nya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajak mereka kembali kepada kalimat yang sama, yaitu alla na'budu illallah, untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala nusyrika bihi syai'a, dan jangan mensekutukan Allah. Menganggap Allah itu ada yang setara, menganggap Allah itu ada yang sebanding, lebih-lebih yang merendahkan Tuhan, yang membandingkan Tuhan saja itu adalah kemusyrikan yang besar, apalagi menganggap Tuhan itu mati terkutuk. Mereka lebih daripada sibilis. Wala yattakhidh ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, dan jangan menganggap sebagian yang lain kepada sebagian yang lain itu sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sebagai Muslim ketika sudah mengajak mereka kemudian tetap saja berpaling, menganggap adanya Tuhan tiga, menganggap adanya Tuhan Bapa, menganggap adanya Tuhan Anak, menganggap adanya Tuhan Roh Kudus tersebut, fa in tawallau faqulu
Ishhadu, saksikanlah, bi anna muslimun, kami orang yang berserah diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Kami muslim. Tetap menjaga akidah kami bahwasanya kami berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan berserah diri kepada Tuhan yang tiga. Jadi jelas teman-teman ya. Maka Al-Quran ini, datangnya Al-Quran yang diembankan kepada baginda Nabi Muhammad SAW ini untuk mengungkap tabir, menyingkap rahasia-rahasia busuk, rahasia-rahasia pembodohan yang berabad-abad ini. Dan itu tercantum di dalam Al-Maidah ayat 15. Kita ungkap tabir ini, rahasia-rahasia yang selama ini mereka simpan, kebobrokan-kebobrokan yang mereka selama ini mereka simpan. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa 'an katsir. Qad ja'akum minallah nuru wa kitabum mubin. Dengan datangnya baginda Nabi Muhammad SAW dengan mukjizat yaitu Al-Quranul Karim ini untuk mengungkap, untuk menjelaskan banyak perkara yang mereka sembunyikan dan sebagiannya dibiarkan. Al-Quran ini sebagai penjelas, sebagai cahaya di mana kemungkaran bertebaran di seluruh negeri kita yang menyembah anak manusia. Maka kewajiban kita adalah ta'alau ila kalimatin sama. Itu teman-teman, kita punya kewajiban itu di bumi pertiwi yang kita cintai ini. Maka jangan lelah, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kita, anak-anak kita, adik-adik kita dari pemurtadan itu yang terselubung dengan ajaran kasih, ternyata di dalamnya adalah ajaran-ajaran kesyirikan yang sangat besar. Ya, Bang Aldos, monitor. Ya. Kenapa? Halo, Bang Aldius. Bentar, Bang Aldius. Agamanya apa? Kristen apa Oten? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Kenapa Allah SWT tidak menjaga Taurat Injil seperti Al-Quran dijaga? Karena Allah bukan satpam. Bukan Al-Quran dijaga itu keasliannya. Ya karena yang berfirman di Al-Quran Allah. Berarti Taurat Injil bukan Allah gitu. Dari Allah juga. Cuma kebanyakan sekarang dari LHI cabang Salemba. Kenapa? Ya silakan Gus Miftah dijelasin. Lu diem. Kenapa larinya? Udah diem. Ya mungkin Bang Zuma udah mau monitor kali. Beliau Gurunda atau Kang Ustaz Tarbiah. Lanjut Iya, dulu Gus, soalnya Iya. ini blow on, ini botol dia. Ya kalau Islam itu gini abangku, Tuhannya umat Islam, Tuhannya alam semesta ini tidak bisa diatur-atur oleh manusia, beda dengan Tuhannya Aliteng. Kalau Tuhannya Aliteng itu, Tuhannya malah diatur oleh manusia. Sedangkan Tuhan alam semesta, termasuk Tuhannya umat Islam itu tidak bisa diintervensi oleh manusia. Termasuk juga kitab-kitab sebelumnya Allah tidak menjaga. Karena apa? Karena akan hadir satu nabi yang membawa kitab yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'anul Karim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Itu abang. Kalau Tuhan umat Islam itu tidak bisa diintervensi. Kalau di abang Tuhannya diatur ya. Ngapain ngasih kitab Injil Taurat kalau nggak dijaga?
Kenapa Ya. nggak langsung Al-Quran? Mabuk nih dia Ustaz. Aja Ustaz. Oke, Bang Adios. Boleh nanya nggak saya, Bang Adios? Masa nanya balik? Iya, tadi kan udah dijelaskan. Sekarang gini, kenapa Tuhannya abang itu tidak terjaga? Terjaga lah. Kalau terkutuk itu baik atau buruk? Buruk. Nah, kalau Tuhannya abang itu terkutuk atau tidak terkutuk? Yang terkutuk itu hukum Taurat, Bang. Gimana? Coba, ulangi Bang. Tuhannya abang terkutuk tidak? Enggak terkutuk. Abang Tuhannya siapa emang Bang? Yesus. Kalau Sang Yesus Juru itu Selamat. mati terkutuk atau mati mulia? Mulia, kemenangan itu. Kalau di Galatia 13 gimana Bang? 3:13. Terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Itu siapa yang digantung di kayu salib? Itu Bang? kan kutuk Taurat. Saya nanya, yang terkutuk digantung di kayu salib itu namanya siapa Bang? Kristus. Yesus bukan? Iya, Tuhannya siapa? saya. Berarti terkutuk tidak? Yang terkutuk itu Taurat, hukum Taurat. Hah? Saya tidak bertanya Taurat. Sejak Itu kapan hukum Taurat tergantung di kayu salib? Hukum Taurat itu nggak pernah nyangkut di kayu salib. Yang nyangkut di kayu salib itu Tuhannya Ali teng Yesus. Dasar kau belagu. Ya itu kan menebus dosa. Iya terkutuk tidak? Yang digantungnya. Kok maksa terkutuk? Loh, nah itu Bukannya Islam yang tertulis terkutuk atau tidak terkutuk? terkutuk. Nah, berarti Tuhannya abang terkutuk kan? Iya terus. Oke, kalau makhluk terkutuk, sibilis bukan? Bukan lah. Kalau iblis itu makhluk terkutuk bukan? Terkutuk. Nah, Tuhannya abang juga terkutuk, sama tidak? Beda lah. Coba abang berpikirlah. Yang namanya makhluk terkutuk itu adalah sibilis, setan, dedemit, genderuwo, perkayangan, siluman gitu loh. Yesus Nah itu sekarang adalah Tuhannya abang jalan itu mati kebenaran. terkutuk abangku. Yesus itu jalan kebenaran. Bagaimana mungkin menjadi jalan kebenaran? Orang dianya aja terkutuk. Kan tadi terkutuk itu baik atau buruk abang? Jangan ngambil ayat sepotong itulah. Nah, yang tertulis di situ terkutuk atau tidak terkutuk? Terkutuk. Kok diulang-ulang? Emang ada yang lain yang memuliakannya? Ada Di mana? banyak. Coba tunjukkan. Sekarang aja saya memuliakannya. Oke, Anda memuliakan. Anda senang nggak ketika Yesus itu mati terkutuk? Kalau demi nebus dosa-dosa mah ya enggak. Enggak, jawab dulu bang. Abang senang nggak ketika mendengar Yesus itu mati terkutuk? Anda senang tidak? Ya kan konteksnya kalau menebus mah senang, kalau tidak mah ya tidak. Loh, berarti Anda senang kalau Tuhannya itu terkutuk? Kalau menebus dosa senang. Oke, yang menebus itu manusianya atau Tuhannya? Dua-duanya.
Siapa ngawadul, siapa dasar berokok, siapa. Yesus Pedagong mana itu? Oh, kayak bedegong, siapa kolot-kolot, siapa belagung, siapa. kayak tombol HP on off gitu. On off. Gimana abangku? Kayak on off gitu, otomatis dia. Bang, gini bang. Pesan Yesus itu kayak gini. Abang ini enggak? Percaya enggak apa yang dikatakan Yesus itu? Percayalah, sangat Percaya? percaya. Apa yang dikatakan, apa yang diajarkan itu percaya? Percayalah. Oke. Yesus tuh berpesan kayak gini bang. Gimana tuh? Seperti di Matius 24 nomor 23 itu. Pada waktu itu, jika ada orang berkata kepadamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Jadi kalau ada orang mengaku, Mesias ada di sana, ada di sini, ada di bilik, itu menurut Yesus jangan percaya atau percaya bang? Jangan percaya. Jangan percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Dan mukjizat-mukjizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah kata Yesus. Aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat ia di balik bilik, jangan kamu percaya. Saya nanya bang, yang mengaku bertemu Yesus di padang gurun itu siapa bang? Paulus. Hah? Paulus. Paulus. Orang yang ada di balik jeruji itu bang, siapa bang namanya bang? Jeruji. Iya, di balik bilik itu. Siapa bang? Yesus. Sejak kapan Yesus di penjara ke head aja belagung? Paulus bang. Nah, ketika ada orang di padang gurun itu mengaku bertemu Yesus, menurut abang tadi, menurut Yesus jangan percaya atau percaya bang? Jangan percaya. Jangan Kayak percaya. Kayak diinterogasi. Iya memang menginterogasi supaya abang, akal pikiran abang supaya waras. Udah waras. Oke, kalau memang waras. Yesus. Paulus mengaku bertemu Yesus di padang gurun. Percaya nggak abang? Kalau pengakuan Paulus ketemu Yesus ya percaya. Loh, kalau menurut Yesusnya jangan percaya atau percaya? Ya jangan percaya. Sekarang Paulus mengaku bertemu Yesus di padang gurun. Abang percaya atau tidak percaya? Kan itu kan menampakkan. Menampakkan. Gimana abang? Katanya abang percaya dengan Yesus. Nah sekarang saya nanya bang, yang menemui Paulus di padang gurun itu berupa sosok atau berupa apa itu bang? Berupa sosok. Di mana dalilnya? Menampakkan diri itu. Menampakkan diri seperti apa coba? Menampakkan seperti apa? Kayak roh halus gitu. Rohani berarti Juring kayaknya. Lah harus juring, saya juring. Enggak begitu lah. Senang banget orang-orang Muslim ini. itu pengajaran Yesus kan katanya abang percaya dengan Yesus. Gimana abang? Iya kan Yesus itu punya
punya kuasa, jadi dia itu bisa menampakkan Lo kemana-mana. harus bahasa teh jurig kehet sih, berarti nyembah ku jurig selama iya teh teh. Gimana bang? Namanya orang berkuasa mah begitu. Nih coba, Yesus datang ke dunia itu berapa kali bang? 2 kali. Oke 2 kali. Pertama kapan? Pertama mengajarin Injil. Oke, ketika lahir, begitu. Iya. Yang keduanya kapan? Yang keduanya pada hari akhir. Pada hari akhir. Ketika Paulus bertemu menghakimi yang adil. Oke. Ketika Nanti Paulus umat bertemu dengan Islam Yesus. diusir nanti sama Yesus. Ya siap. Ketika Paulus bertemu dengan Yesus, mengaku bertemu dengan Paulus, itu di hari akhir atau bukan? Bukan. Berarti itu Yesus bukan? Gimana ya, kan menampakkan loh. Loh, katanya 2 kali, katanya. Beda kalau yang hari akhir itu kan berserta tubuhnya gitu. Kan abang yang mengatakan bang, Yesus itu datang ke dunia ini 2 kali. Nah pertama kan sudah kan, yang keduanya di akhir zaman. Maka kenapa tadi Yesus sudah memberikan gambaran kepada kalian, waspadalah. Nah berarti kalau misalkan Yesus bertemu dengan Paulus di padang pasir, itu di gurun pasir, berarti berapa kali itu kedatangannya? Lebih dari 2 sih. Lebih dari 2. Berarti yang bertemu dengan Paulus itu Yesus atau bukan? Kalau Yesusnya udah di surga itu siapa ya? Ayo, siapa? Ayo, tebak, ayo, siapa? Penampakannya itu. Nah, ayo, penampakan itu yo, jangan-jangan jurig, palarang, ayo. Itulah. Ya terus, ayo, siapa? Ayo, ayo tebak. A. Si iblis sisis, B. Iblis. Bingung Coba, dia, Bang. ayo. Bingung. Enggak, gimana ya, orang kan dia punya berkuasa Yesus itu. Oh berarti bohong Kang Yan Santang. Berarti bohong ya Yesus mau datangnya 2 kali tuh. Oh, ngawadul, bohong ya? Bohong ya? Berarti bohong. Yesus kan berkuasa. Yesus berkuasa mencabut nyawa manusia nggak? Berkuasa nyabut manusia. Nyawa manusia berkuasa nggak? Kalau ketuhanannya mah iya. Oh, berarti nyawa bundanya, nyawa ibunya dicabut oleh Yesus. Wah, anak durhaka ini, kurang ajar nih anak durhaka. Masa ibu sendiri dicabut nyawanya? Untuk Wah, mengubah ajalnya. ya ibu sendiri dicabut nyawanya, berarti anak durhaka dong. Enggak begitulah. Ya begitu. Yo, siapa yang nyabut nyawa Maria? Allah Bapa. Bukan Yesus. Ya sama aja lah. Oh, berarti anak durhaka ini Gus Miftah, anak durhaka. Kurang ajar nih anak nih. durhaka. Ibunya sendiri dimatiin, ibunya sendiri. Yang namanya manusia itu tidak kekal. Makanya berbuat baik selama masih hidup. Tuhan sayang kok pada umat-umat. Lah, sedangkan Yesus nggak berbuat baik selama hidupnya. Kata siapa? Kata Bible. Gak ada. Ada. Coba buka di Matius 21 pasal 12. Gus Miftah dibacain tuh. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua yang berjual beli di sana dan membalik-balikan meja pedagang di sana. Oh, Ini Tuhan atau Satpol PP ini. Alah, jam Satpol PP ini. Membalik-balikan meja pedagang, bah. Kan jual, kan jangan di situ lah jualannya, bukan tempatnya. Makanya itu.
harus ada tempat-tempatnya lah. Ini Bang, Satpol PP saja kalau mau mengusir pedagang kaki lima yang melanggar aturan itu pakai surat peringatan pertama, surat peringatan kedua, surat peringatan ketiga, baru dibubarkan. Lah ini main bubar-bubaran aja itu. Itu begal, preman atau apa itu? Bukannya umat Islam katanya memuliakan Yesus, kok ini Lah oke, iya menghinakan. betul. Memuliakan Yesus, makanya tadi coba. Abang menganggap Yesus itu mati terkutuk atau mati mulia? Mati terkutuk atau mati mulia? Mati mulia dia Ini Bang. kayaknya ada yang mau nombak nih. Di tab-tab layar teman-teman, di gaspol tab-tab layarnya ya. Kayaknya ada yang mau nombak ini. Barusan hampir ungkat. Yuk di gaspol dulu tab-tab layar, posting ulang, share-share. Dan loporenya digas ya, loporenya ya, biar nggak rungkat ya. Lanjut Gus. Ya silakan Kang Ustadz Ardiansyah atau Hari- ini Bang Zuma, hari- barangkali guru udah bangkit. Kang Ustadz silakan. Tapi dia ini Ya. berbicara kayak apa ya? Lemah kali dia. Semangat Bang Eldos Kristen. Habis Orang puasa teler saya. ya. Habis Orang puasa. teler. Habis puasa. Hmm. Baru Ya, buka kok ini. habis puasa kok lapar enggak? Setelah selesai puasa. 40 hari, 40 malam saya puasa. Aduh, Bohong, Ah, ini- Ustadz dalam segala halnya. Kristen memang kerjanya ya berbohong teman-teman. Boleh Memang berbohong. al di sini. Dalam 3 hal kan. Oh, kalau Kristen semuanya hal boleh. Enggak lah. Kalau Islam, iyo, kalau dengan dustaku, itu kata si Paulus yang kau rasulkan, yang mau bawa Kristen kan Paulus. Kalau dengan dustaku, kemuliaan Tuhan makin melimpah. Mengapa kau masih menghakimiku? Artinya apa? Bolehlah. Baik dengan baik dengan kejujuran ataupun tipu daya, aku memberitakan Kristus, aku tetap bersukacita. Jadi boleh menipu-nipu, itulah ajaran Paulus ya. Ya iblis Ya bisa nutup toko dulu Kang ya, tutup toko dulu. Yesus bisa menyamar jadi iblis bisa menyamar jadi Yesus ya. Berarti itu kalau kita baca di 2 Korintus 14, 2 Korintus 11:14 ya. Itu 2 Korintus 11:14 di situ tertulis ya bahwa iblis pun bisa menyamar jadi malaikat terang. Dan orang-orang mana dia ya teman-teman? Ayo semangat Bunda. Dan pelayan-pelayan iblis menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran karena akhir hidup mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka, yaitu mereka menerima ganjaran yang sesuai dengan kebohongan dan tipu daya mereka. Itu kalimat selanjutnya ya, nomor selanjutnya 11:14, menyamar menjadi malaikat terang. Bisa, artinya iblis pun ya sesuatu yang bagus itu enggak selamanya bagus. Bisa saja itu iblis yang menyamar ya. Dan akan berkesudahan dengan dia menerima ganjaran yang sesuai dengan kebohongan dan tipu dayanya. Perlu kita ketahui teman-teman ya, Paulus itu matinya dipenggal. Itulah ya ganjaran yang diterima. Gurunda udah monitor. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda semuanya. Waalaikumsalam. Ya, Bang, minta satu orang yang di sini Bang untuk bimbing, ada orang yang ada keraguan-keraguan Bang di Kristen Bang, cuman ya nggak tahu dia mau mualaf atau tidak, tapi dia mengatakan udah ragu kata di Kristen, cuman mau arahnya Mana doang dia Bang. Mana Itu orangnya? di Komalnya mau alap kalau nggak salah. Suruh ke sini Bang. Maaf, sudah. Ke sini ada guru Oh, ya dari udah. Suruh ke sini aja, Oke, suruh siap. ke sini aja. Ya Bang. Ya izin Bunda, saya izin turun. Siap, Assalamualaikum. typing di bawah Bang ya, biar Iya, kita tarik. mumpung ada gurunda. Oke siap. Hasil. Ya, Alpidos.
Namanya siapa? Alpidos atau apa? Aldous, Aldous. Aldous. Yesus Masa sekarang Spidol? lagi ngapain? Spidol lagi. Yesus sekarang lagi ngapain? Lagi duduk di sebelah kanan Bapak. Duduk aja, nggak olahraga, fitness atau apa gitu yang bermanfaat. Itu kan sama aja lagi ngopi di situ juga. Oh, lagi ngopi. Yesus di situ lagi ngopi. Akang izin sebelum lanjut ke spidol kita sapa dulu Rudi. Dia minta naik. Rudi, apa saudara? Rudi? Assalamualaikum Bunda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Nggak, tadi saya tuh cuma nyimak apa yang dibicarain sama Bang Aldous ya. Saya juga dulu mantan Oten. Saya mualaf baru 1 tahun Bunda. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, ayo Bang, kasih tahu dia si Aldous ini supaya dia ikut mualaf. Ya, Ceritain namanya hidayah. pengalamannya Bang. Silakan. Pengalaman jadi Kristen atau Oten gitu ya Bunda ya. Boleh. Gerejanya mewah sih Bunda. Terus ya gimana ya? Ibaratnya seperti difasilitasi buat jemaat-jemaat. Cuman ya nggak bisa dibohongin kalau kita jalanin ya pada saat di dalam. Saya juga anak komsel dulu. Jadi setiap seminggu sekali saya komsel. Ada tergantung wilayahnya. Coba apa itu? Boleh dijelaskan komsel itu apa? Komsel itu biar kuat di dalam iman. Oten lah gitu Bunda. Pembekalan ya. Oke, lanjut. Saya juga ngikutin SMK, saya murid Kristus juga pernah. Terus Bang. Kata Lina Wijaya, Komsel itu komando selengkangan, Bang. Yang bener yang mana ini? Aduh, kan selangkang. Silakan Bang. enggak lah Bang. Terus ada salah satu gereja juga di Pontianak. Pada saat hari raya begitu mereka kadang selalu membanding-bandingkan karena doktrinnya kalau Yesus Kristus itu di dalam Bible atau di dalam lingkungan gereja lah Bang. Ya seperti sekarang sih saya udah sadar diagung-agungkan seperti ya dianggap Tuhan seperti gitulah Bang. Tapi kita nggak bisa pungkirin kalau saya pada saat saya berdoa dipimpin sama pendeta, ujung-ujungnya kita ada pertanyaan di hati Bang. Jadi Allah Bapa, Yesus Kristus Tuhan juga, ujung-ujungnya kita jadi bingung di situ. Terus juga apa ya, sedikit rasis juga ya, selalu membanding-bandingkan. Ada yang jelek-jelekin Nabi Muhammad dulu, cuman saya diam aja. Tapi nggak bisa dipungkirin banyak di kalangan di dalam itu banyak. Akhirnya istri saya duluan sadar. Istri saya orang Manado. Istri saya duluan sadar dia tuh sering nonton channel Kodondi. Sering nonton channel Kodondi. Akhirnya dia suruh saya lihat dan saya sering berdebat sama dia. Saya juga penonton Sang Debaters, Saifuddin Ibrahim juga. Saya penonton mereka. Selalu saya berdebat, terus bertengkar, terus gara-gara masih rasis di dalam Oten pada saat itu Bang. Akhirnya nggak tahu ya namanya Hidayah. Terus istri saya ada DM Kodondi dan akhirnya saya mualaf di situ. Sekian sih dari kesaksian saya lah ibaratnya begitu Bunda. Gimana kalau sholat 5 waktunya Bang? Yang membuat Sholat 5 waktu ya? sebentar Aldous, yang membuat tertarik Islam itu apa Bang? Yang pasti tentang ketuhanan Bunda. Itu nggak neko-neko ketauhidannya. Tuhan Terus itu juga sama, beda caranya aja. kalau bagi saya sih gimana ya, beda cara atau yang pasti itu di dalam Islam kita bertauhidnya beda. Nggak perlu kita tritunggal dan sebagainya.
Memang betul, Yesus itu saya anggap sebagai nabi. Kalau saya anggap dia sebagai Tuhan, ada yang janggal di hati saya, Bang, terus terang. Pribadi saya sih seperti itu, kalau nggak tahu kalau abang nih. Masya Allah ya. Jadi mereka-mereka saudara-saudara ya yang kritis berpikir pasti akan mencari kebenaran dan akhirnya bersyahadat. Keren. Beda ya kalau kita simak mereka yang ngaku-ngaku murtad ya. Biasa tuh mimpi lihat Yesus dalam kentang lah, lihat Yesus turun dari bus. Aneh-aneh aku tengok ya. Kalau mereka Iya, ini Bunda. ya. Jadi Ya kan? halusinasi ya. Pada saat saya tiba-tiba lihat Yesus, ternyata Yesus yang ada pernah nonton di film seperti itu. Oke, izin kita sapa ITG Kristen Muslim saudara. Kafir, si ITG kafir. Laknatullah. Santai Bang Kian, santai. Nah, silakan Aldos. Ini kau hadapi dulu mualaf ya. Kalau mualaf tuh pasti cerdas ya. Silakan Bang Rudi sama Aldos dulu. Silakan Aldos. Janganlah yang mualaf jangan debat, gimana Bunda Rahma ini? Biar dia diajari gitu loh. Kalau sholatnya gitu, sholat itu Izin bertanya 5 sama Rudi. hari. Kau diam. Cara ngaturnya tuh sholat Izin bertanya 5 sama hari. Rudi dulu ya, boleh ya? Kan dia mualaf. Ingat ya baru 1 tahun ya dalam tahap belajar ya ITG ya. Kalau kau bertanya tentang Islam ke Ustadz Miftah, silakan. Ya. Kalau 1 tahun berarti masih segar-segarnya itu. Nah, Rudi, tolong kamu doa Bapak kami dulu. Verifikasi dulu. Bapak kami itu kan Doa Bapak kami dulu. Doa Bapak kami, cepat. Santai kau bro, kapir. Tipu katanya baru 1 tahun. Kami yang ada di surga. Bapak kami ada di surga, dimuliakanlah namamu, seperti itulah Bang. Intinya kerajaan. Kerajaan di seperti di surga Bang. Kau tipu kau. Nggak ada tipu. Abang ngajak saya bersumpah apa? Kau tidak hafal kau. Nggak, saya dibaptis loh di Pontianak, saya dibaptis. Ya kalau dia nggak percaya nggak apa-apa, kalau dia nggak percaya nggak apa-apa, nggak ada urusan. Kalau dia nggak percaya, Saya hanya verifikasi saja. ya nggak masalah. Emang lu siapa untuk memverifikasi orang? Lu siapa? Verifikasi saja. Iya, nggak masalah. Dia mau mualaf kayak mau enggak kayak urusan dia kan. Apa? Kenapa lu kejang-kejang? Bagus. Kenapa lu kejang-kejang? Nggak apa-apa. Saya dukung. Ya bagus lah, meninggalkan ajaran setan lah. Lucu ya. Katanya baru 1 tahun tapi doa Bapak kami nggak hafal. Doa Bapak kami apa? Cuman kan saya nggak mau hafalin itu lagi. Ya nggak usah Bang Rudi, karena Iya, Bang. itu kan inti dari Doanya tuh keimanan simple. kan. Doanya tuh simple. Iya, itu inti Doanya dari simple. keimanan kan. Ya, Bang Rudi jangan dibacain itu doa iblis itu. Jangan dibacain doa iblis, lupain aja doa iblis ya. Boleh ya. Oke ya, sudah ya. Iya, di Kristen boleh berdosa dalam segala hal, di Kristen boleh. Ya ini Rudi ini orangnya ya. Iya. Iya betul Bang. Aduh. Nah. Iya, kenapa lagi? ITG, Ya, sudah. kau sadari kalau Tuhan yang kau Tuhankan itu terkutuk dan orang-orang Tuhan terkutuk. kita berbeda, Tuhan kita nggak sama Kak, jangan sama. Ya enggak lah, siapa juga sama Tuhannya manusia terkutuk keluar dari Iya, kelamin. jangan sama-samakan Tuhan kita beda. Enggak ada dong, enggak ada. Nah, Siapa begitulah, yang mau menuhankan anak orang keluar dari kelamin, mati terkutuk. Beda. Begitulah Bunda, waktu saya masih di Kristen juga saya begitu. Jadi Iyo, masa Tuhan mati ya, seperti terkutuk? itulah, mindsetnya seperti itu Tuhan kita kan dan karakternya seperti itu. Saya udah sering, saya suami istri bahkan Bunda sering cekcok begini. kami Sama saja ketawain lah, apalah, pokoknya everything lah. ya, kami saja tidak Kenapa kok? Emang kalau menghadapi iblis itu kita harus sabar ya. Yang kita hadapi adalah iblis. Jadi harus sabar kitanya ya. Mending di bawah aja. Iblis nggak boleh naik. Iblis di bawah aja ya. Cuy. Akang, kenapa suaranya malam ini kurang bagus ya? Noise. Enggak bulat. Cempreng ya Bunda. Apa memang sengaja? Apa sengaja? Cempreng, enggak bagus. Jadi kenapa sih kalian panas kalau ada mualaf? Mereka kan sadar kalau Yesus tuh manusia.
Masa Tuhan dilahirkan? Dan itu ajaran Paulus tuh sampai mengutuk, sampai terkutuk gitu loh. Masa kalian percaya ajaran Paulus? Mengkambing hitamkan anak orang, mengutuk. Kristus telah menebus kita dengan jalan menjadi kutuk. Aduh. Terus ya, Bunda, kalau boleh sharing. Halo? Ya lanjut. Kalau ajaran Paulus ya itu kan beratnya di apa? Kalau agama Katolik, mereka kan beda Katolik dan Kristen Protestan. Kalau di Katolik itu aku kan keturunan Chinese ya Bunda. Ya. Jadi kalau orang Chinese itu kan pegang hio. Pegang hio dan mereka itu membolehkan. Yang penting lo orang jadi Katolik, pengikut Yesus. Masih boleh dicampur adukan. Ya Allah. Berarti nggak murni ya? Oh, abang keturunan Chinese, Bang? Ya, papa mama Sama saya kayak saya, cuma kalau saya kan sentar guludug jadi hidung, saya mau jadi hitam. Istri saya Manado, mamanya masih Kristen juga. Di Mapanget ya. Di area sana, Bang. Bang Rudi, gimana cara ngatur sholat 5 harinya tuh, bagi waktunya? Apalagi lagi kerja itu. Masa kita nggak ada waktu sih, Bang? Cuma 5 menit, hari. 5 menit, 10 menit, masa Abang nggak bisa? Lagian kan kalau udah kerja itu ada jadwalnya, Bang. Mereka juga paham, orang kantor juga paham. Bukan sholat 5 hari, sholat 5 waktu dalam sehari, itu yang benar, Aldos. 5 hari. Iya, dasar belegung sih mau untuk berkokok. Ayaan ya. Eta. Lama-lama aku udah jadi biasa, Bang. Nah, Dedi, Kristen Muslim, saudara? Dedi? Muslim udah. Tuh, silakan apa yang disampaikan, Bang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Waalaikumsalam. Iya, saya dari tadi menyimak ini. Artinya saya juga sangat kasihan juga dengan teman-teman Oten, yang mana sebenarnya kita sebagai Muslim. Jadi apa ya? Pemahaman kita kan Allah menciptakan surga dan neraka itu kan sudah ada ya. Nah, kita tahu sendiri bahwa neraka itu pasti ada bahan bakarnya. Nah, kita sebagai Muslim sebenarnya harus bersyukur juga. Kalau nggak ada Oten, ya bahan bakarnya apa? Itu saja, Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Aldos, kamu jadi bahan bakar neraka, aduh Aldos. Enggak lah, Yesus udah ngejamin surga. Matius 7. Matius 7 yang memanggil Yesus Tuhan, siapa itu ya? Karesteng, bernubuat demi nama Yesus, bermukjizat demi nama Yesus. Itu kan pendetamu, demi nama Yesus, demi nama Yesus. Ku tengok begitu dia ya. Nah, itulah pada Dalam waktu nama dari Yesus. terakhir. Dalam nama Iya, Yesus. iya kan menyebut nama Yesus kan? Berarti siapa yang diusir Yesus? Pada waktu itu aku akan berterus terang, enyahlah kau Aldos beserta pendeta-pendetamu, pasturmu, engkau pembuat kejahatan. Aku tidak mengenalmu, itu kata Yesus loh. Itu kan Kata menurut Yesus. penafsiran Bunda. Nah sekarang siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Kristen. Ah, Karesteng, jujur kau, pinter. Berarti kau diusir toh? Gampang kok. Ini barang gampang. Kok Tinggal bisa? kau itu pakai akal berpikir. Kok bisa Yesus mengusir? Padahal kan kita mengikuti ajaran. Aduh, Mama. Gak mungkin lah. Ajaran apa yang kau ikuti dari Yesus coba? Yesus ke sinagog, Karesteng ke gereja, nyambungnya di mana? Gak nyambung. Apa kau ikuti dari Yesus? Ada bro. Yesus mati di kafani, Aldos mati pakai jas tutup dasi kupu-kupu sepatu pantopel. Kan ngikutin zaman Bunda, zaman sekarang makan udah modern. Sampai sekarang orang-orang Yahudi di sana kalau ada yang meninggal tuh masih pakai kain putih, nggak berubah. Berarti pikirannya kuno.
zaman Wih, dulu. berarti Tuhanmu keturunan Yahudi loh. Tuhanmu kuno. Wih, ini orang menghina-hina Tuhannya sendiri. Ih, Tuhanmu itu keturunan Bani Israel. Yahudi. Kok hina lagi Tuhanmu kuno. Aduh. Nah, jadi kau bilang kau itu pengikut Yesus. Kau ajarannya nggak nyambung. Mana dibilang? Murni kau itu pengikut Paulus, Bang. Paulus itu lalu yang benar gimana, Bunda? Paulus, kau pengikut Paulus. Dialah Ya, itu menyamar-nyamar Lalu supaya gimana? Hmm? Yang benar gimana tuh? Yang benar itu ajaran Yesus. Mengenal Allah satu-satunya yang benar dan Yesus utusan. Tapi onde-mande apapun itu, Yesus hanya untuk Bani Israel. Kalau nabiku, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dia diutus untuk seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Tidak aku mengutus engkau Nabi Muhammad hanya kepada seluruh umat manusia. Selama kau masih manusia, berarti kau umatnya nabiku, Nabi Muhammad. Cuma kau kafir, ingkar, menutup diri. Jadilah kau masuk neraka. Kata Rasulullah nabiku, ya, semua umatku pasti masuk surga kecuali yang enggan. Bertanya para sahabat, ya, siapakah itu Rasulullah? Ya, mereka yang ingkar dengan ajaran apa yang kusampaikan, yang tidak taat kepada apa yang kusampaikan. Nah, kau ini tuh ingkar kepada nabiku, Nabi Muhammad. Kaulah itu penghuni neraka. Enggak, Kalau Yesus diutus kepada Bani Israel, Bang. Kalau Yesus. Kalau saya dilahirkan dari perempuan Muslim, saya juga pasti ikut Muhammad. Tapi kau kan ada akal tuh. Kau kan nggak bayi, kau kan nggak bocil, kau kan bukan balita. Ada akalmu nih, akal itu berkembang itu. Fungsikan Iya. akalmu itu ya. Kau harus membedakan mana Tuhan, mana manusia. Mana untuk diutus untuk Bani Israel, mana diutus untuk seluruh umat manusia. Itu yang harus cerdaskan otakmu. Jangan sia-siakan akalmu itu. Yang membedakan manusia dengan hewan itu akal. Hewan itu cuma insting, kalau manusia akal, pakai akal. Lagian Aldo, kata siapa lu dilahirin dari rahim ibu lu? Emang dari mana? Mulai. Kok mulai kata siapa? Saya Emang lu lihat rahim ibu lu? enggak. Kalau nggak lihat kenapa lu yakin dari rahim ibu lu? Yakinlah orang ibu Dan ada saya. akte kelahirannya, Kang. Kang juga. Kan ada akte kelahirannya. Emang akte kelahiran bisa ngelihat dia lagi di rahim? Masya Ya, betul. Allah. Kok Masya Allah? Jangan Kau lagi begitu lah. nyuri lagi istilah masalah. Mestinya kau itu Muter dari tadi. haleluya. Kenapa nih otak? Ini kata tetangga lu, Aldo, kata tetangga lu itu nggak disesar lahirnya itu, nggak pakai bidan. Ibu lu lagi bersihin, haciu, kutuk, itu ada orang siapa? Ada bayi siapa itu? Ternyata si Aldo keluar. Di download saya di download. Ih, bayi hasil bersin lu. Kalau Al-Quran untuk semua manusia, Nabi Muhammad untuk semua manusia, kenapa berbahasa Arab Al-Quran itu? Jadi lu pengennya bahasa apa? Bahasa Tarutung? Bisa dimengerti kita lah. Kan Quran semua itu manusia. ya Allah menurunkan wahyunya kepada Rasulullah sesuai dengan bahasa kaumnya. Bagaimana Nabi Muhammad bisa paham kalau pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Yunani? Iya, Nah, paham. sebentar Aldos. Nih kalau kau pakai akal ya, kau pakai akal nih. Nabiku ya, Nabi Muhammad lahir di tanah Arab. Al-Quran turun berbahasa Arab. Dia sukses mengislamkan sejazirah Arab ya, kalaupun ada Kristen itu mungkin pendatang ya. Tapi yang kau tuhankan Tuhan, sekelas Tuhan. Gagal total mengkristenkan tanah kelahirannya sana. Gagal total. Padahal ini Tuhan loh. Nabiku sekelas Nabi, Rasul, sukses mengislamkan jazirah Arab sana. Ya kan? Kalau Mayoritas. sudah mengislamkan, kan, Berarti Tuhanmu gagal total dong. kalau Nabi Muhammad sudah mengislamkan Jazirah Arab, harusnya tuh Quran itu
sesuai di negaranya gitu, di Indonesia ya bahasa Indonesia. Ya kan ada terjemahannya. Keistimewaan Al-Quran kami ya, setiap negara ada original teksnya ya. Al-Quran di bawahnya itu baru terjemahan. Originalnya ada untuk menjaga kemurniannya, keoriginalannya. Ada originalnya ikut. Nah kalau Bible, kalau misalnya kau ke Cina sana ya, kau ke Cina Aldos, kau ke Cina masuk ke gereja di sana, khotbahnya pakai bahasa Cina, apa kau nggak melongo, menganga kau di meja tuh, menganga kau nggak paham. Nah di Al-Quran kami originalnya selalu ikut. Kemudian ada terjemahannya di setiap negara, paham. Dan kemudian bacaan sholatnya dimanapun berada tetap bahasa Arab. Jadi orang ada paham. Nah kalau kau bergereja di negara Afrika sana ya, di negara Afrika, bahasanya bahasa yang ya apa ya, kau nggak paham lah. Apa kau pikir tinggal menghayal kau menganga. Itulah apa ya kehebatan Islam. Karena menjaga tetap original Al-Quran kami. Di surah Yusuf ayat 2 kan, sesungguhnya kami menurunkan kitab suci berupa Al-Quran berbahasa Arab agar kamu mengerti. Gimana dari kalangan yang bukan Islam? Ya, itu kan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Allah itu berfirman kepada Nabi Muhammad karena dia yang diberi pewahyuan. Maka Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab. Ya, jadi wahyu dari Tuhan itu diturunkan kepada Rasulnya sesuai dengan bahasa kaumnya. Di bahasa siapa? Musa. Itu bahasa Aramaik, bahasa Ibrani, bukan bahasa Arab di sana. Tapi itu kan serumpun. Nah, sementara kau, Tuhanmu orang Yahudi, bahasanya Aramaik atau Ibrani. Nah, kenapa Biblemu bahasa Yunani? Harusnya itu akal kau. Biar gaul. Kok gaul? Apaan gaul? Kau aja nggak paham apa itu teos. Kalau gaul, oke, kau anggap itu gaul. Oke, kau anggap itu gaul. Terus kenapa kau nggak pakai itu bahasa Yunani? Kita kan Kenapa? Biar kau tahu kalau teos itu dewa. Biar kau tahu. Dewa mana? Bener-bener nggak pakai otak kau bang ya. Teos itu. Nggak ada otak saya ini. Saya kasih tahu bang, teos itu di Biblemu, original Biblemu kan Yunani, Tuhanmu orang Yahudi. Biblemu berbahasa Yunani. Nyambungnya di mana? Yang nggak nyambung lah. Dewa teos itu. Bentar. Itu YouTube Gurunda katanya kresek-kresek Gurunda. Banyak yang komplain. Gurunda kalau udah monitor kasih pencerahan nih si Kampreto ini, si Aldois. Semoga akalnya bisa berfungsi ya teman-teman. Gurunda lagi ini mungkin ya. Mungkin tidur ya jam 1 di tempatku loh. Udah lu bertanya aja tentang Islam. Aldos. Masrat ini? Iya, berarti surah Yusuf itu tuh Ya berbicara. bentar. Ini Mas Rat ini Muslim apa Kristen Mas Rat? Mas Rat. Oh, ya udah saya turunin ya. Saya bertanya surat Yusuf. Iya, yang ayat 2 itu. Berarti surat itu Yusuf ayat 2 Nabi Gus. Muhammad ya. Ya udah dulu dia mau dijelasin. Ya udah gini. Bang Aldo ini orang Indonesia kan ya? Indonesia banget saya. Ya, Kayak Kian mau orang Jawa ya. Ya siap. Misalkan dikasih bahasa Ibrani, kira-kira paham nggak? Enggak lah. Kalau dikasih bahasa Inggris, paham nggak? Enggak. Nah itulah yang dimaksud. Inna anzalnahu Qur'anan Arabian la'allakum ta'qilun. Jadi Al-Quran ini diturunkan dengan berbahasa Arab karena di sono orangnya bahasa Arab. Kira-kira kalau misalkan orang Arab tersebut kemudian Al-Quran turunnya bahasa Sunda, kira-kira mereka paham tidak? Tidak, karena kan dia di Nah sana ya makanya gampang kan? Coba
kalau kamu menggunakan akal kamu dengan waras, akal sehat, makanya kan kamu tadi saya analogikan, kamu orang Indonesia, ya udahlah nggak usah inilah. Kamu orang mana coba? Indonesia mana? Indonesia bagian mana gitu? Iya, coba. Bagian barat. Jawa Barat. Oke, nggak usah jauh-jauh luar negeri lah. Kamu ngerti nggak bahasa Papua? Suku Asmat. Nggak ngerti. Lah, itu yang satu bangsa saja kamu tidak mengerti. Apalagi lain bangsa. Kenapa diturunkan dengan bahasa Arab? Karena memang Nabi ada di lingkungan wilayah Arab. Bagaimana mungkin mereka mengerti kalau misalkan Al-Quran turunnya dengan bahasa Batak, dengan bahasa Betawi? Kira-kira mengerti nggak masyarakatnya? Coba, saya tanya, kira-kira mengerti nggak mereka? Nggak mengerti. Nah, sekarang simpel aja kayak gini loh. Kamu teks original kitab kamu bahasa apa? Yunani. Yunani. Kamu ngerti nggak bahasa Yunani? Enggak. Loh, kenapa memaksa Al-Quran harus bahasa Indonesia? Kamu sendiri nggak mengerti bahasa kitab kamu. Makanya dijadiin Indonesia. Nah, di Indonesia ada nggak Al-Quran terjemah? Ada. Ada, gampang kan? Nah, ada yang simpel kayak gini. Kamu sering mendengar kalimat kayak gini nggak? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pernah mendengar nggak? Di TV, di masjid. Iya, pernah mendengar gak itu apa? Kalimat apa itu? Allahu Akbar. Iya, disebutnya apa? Disebut apa? Allah Maha Besar. Azan, disebutnya azan kan? Iya. Oke, kenapa dengan bahasa Arab? Maka bahasa Arab ini sangat simpel dipahami untuk berpikir. Padahal bahasa Arab, kemudian pindahlah di Inggris itu ada yang mengucapkan itu. Orang sudah bisa paham ketika ada orang mengatakan dengan mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang udah paham, oh itu suara azan. Tapi coba ketika di Inggris ada orang Batak ke Inggris dengan bahasa Batak, kira-kira paham nggak kalau itu lagi azan? Dengan bahasa Batak, nggak paham lah. Nah, nggak paham. Tapi dengan bahasa Arab itu luar biasanya. Mau di Cina, mau di Singapura, mau di Finlandia, bahkan di pelosok sekalipun, ketika terdengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka itu namanya azan. Bahasa Arab. Karena sering, ibaratnya itu udah. Nah berarti gampang gitu. Gampang dimengerti nggak? Iya, ibaratnya kan contohnya kayak lagu ini. Iya, makanya ya, saya tidak menanyakan itu. Artinya gampang dimengerti nggak? Gampang dimengerti dengan konteks. Nah, gampang dimengerti bagi orang yang berakal. Sekarang saya nanya, ada bahasa kayak gini, Theos, kamu ngerti nggak? Theos tahu, ngerti. Apa itu? Diterjemahkan kan? Iya, apa itu Theos? Allah. Enak aja Allah. Dari mana? Nanti. Ya kan sama aja dewa juga kalau diterjemahkan Indonesia. Mana ada Theos artinya Allah? Ngadi-ngadi Alkitab itu. Nah, ya itu kan penipuan itu. Nah, coba ketika Anda mendengarkan kata Theos, itu artinya dewa. Coba sekarang kalau misalkan misalkan Thailand, mengatakan Theos, apakah mereka mengerti dewa? Belum tentu. Itu loh Bang Aldos. Maka inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun, untuk orang yang berakal. Karena kamu kan tidak punya akal kamu itu sungsang. Isi otaknya itu belekutak gitu loh. Maka tidak bisa mau mengerti. Jadi bukannya tidak mau mengerti, karena akalmu itu sungsang.
Karena Al-Quranul Karim hanya untuk orang-orang yang berakal. Tapi ilmuwan kebanyakan orang Kristen. Kata siapa? Terbukti udah banyak. Kata siapa? Coba kayak gini kita buktikan. Kamu berakal atau tidak? Coba. Ini. Kalau Tuhan itu sama nggak dengan manusia? Tidak sama. Nah, kalau manusia itu Tuhan bukan? Bukan. Kalau Yesus itu terlahir sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Manusia lah. Berarti yang namanya manusia pantaskah menjadi Tuhan? Iya, tertulis di Alkitabnya begitu, Gen. Jawab dulu. Coba, katanya kamu berakal. Tadi yang namanya Tuhan itu bukan manusia, kamu yang menjawab. Yang namanya manusia juga bukan Tuhan, kamu juga yang menjawab. Sekarang, Yesus itu terlahir sebagai Tuhan ataukah terlahir sebagai manusia? Manusia. Nah, yang namanya manusia Tuhan atau bukan Tuhan? Kalau manusia itu makhluk. Nah, yang namanya makhluk itu Tuhan atau bukan Tuhan? Kalau makhluk bukan Tuhan ciptaan. Nah, berarti Yesus itu Tuhan atau bukan Tuhan? Gimana ya? Gimana? Loh, kok gimana? Dari tadi lancar kamu menjawab. Dari awal kamu menjawab lancar. Yang namanya Tuhan bukan manusia. Yang namanya manusia bukan Tuhan. Yesus terlahir sebagai manusia. Lancar kamu. Tapi giliran apakah Yesus itu Tuhan atau bukan Tuhan? Kenapa kepentok? Pertanyaan menjebak itu. Loh, kok menjebak? Oke. Iya. Apa yang merasa kamu jebak? Ya disudutkan. Loh, disudutkan. Emang Yesus itu manusia atau Tuhan? Manusia, orang Yahudi. Ya udah manusia. Yang namanya manusia Tuhan atau bukan Tuhan? Kalau manusia ya bukan Tuhan. Nah, berarti Yesus itu Tuhan atau manusia? Jangan bahas itulah, Bang. Loh, kok jangan bahas? Takut. Kenapa? Loh. Itulah kenapa Al-Quranul Karim mengatakan inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyal la'allakum ta'qilun, untuk orang yang berakal. Kamu punya akal, kamu punya pikiran, tetapi tidak digunakan dengan baik. Kamu sekarang kayak gini, kamu sebenarnya pengen dikatakan orang yang berakal waras ataukah orang yang tidak berakal waras? Berakal waras lah. Orang yang berakal waras berarti menggunakan akalnya dengan baik, betul nggak? Betul, setuju. Orang yang menggunakan akalnya dengan baik akan menganggap manusia itu sebagai Tuhan ataukah bukan Tuhan? Manusia itu makhluk ciptaan. Iya, akal yang sehat, akal yang waras akan menggunakan pikirannya tersebut menganggap manusia itu Tuhan ataukah bukan Tuhan? Manusia itu bukan Tuhan, makhluk. Berarti Yesus itu Tuhan atau bukan Tuhan? Kalau itu tanyain ke pendeta. Gimana? Lah, kenapa dari tadi lancar dari tadi? Anda menjawab dari tadi lancar dari tadi ya teman-teman ya. Dari tadi Anda lancar menjawab. Kalau saya tidak tahu itu takut dosa ngejelasinnya. Loh, tadi kamu tahu nggak kalau manusia itu bukan Tuhan? Kamu tahu nggak? Tahu manusia itu makhluk. Oke, yang namanya manusia itu makhluk. Namanya makhluk itu bukan Tuhan. Kamu tahu kan? Iya, makhluk. Kamu tahu nggak kalau Yesus itu manusia? Manusia, orang Yahudi. Iya, berarti yang namanya manusia kan bukan Tuhan, betul kan? Kamu tahu kan? Iya. Nah, berarti Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Bukan Tuhan lah. Nah, ya udah bukan Tuhan, itu baru tepuk tangan teman-teman. Itu baru akal yang waras, akal yang sehat. Saya pastiin lagi coba, apakah akal kamu itu konsisten kewarasannya? Apakah coba saya pengen buktikan apakah konsisten kewarasanmu itu?
apakah Yesus itu Tuhan atau bukan Tuhan? Manusia. Saya nggak nanya itu. Apakah Yesus itu Tuhan atau bukan Tuhan? Bukan Tuhan, manusia. Bukan Tuhan, nah gitu. Itu baru akal yang waras. Sesuai dengan pengajaran Yesus. Nah, kamu cinta kan sama Yesus? Gimana? Kalau orang Islam mengikuti Yesus, kenapa enggak ngikutin puasa 40 hari 40 malam? Ya karena sudah digantikan udah digantikan oleh baginda Nabi. Berarti bohong. Mengikuti Enggak Yesus bohong. berarti Kan bohong. sudah digantikan kalau Nabi Isa nih. Kalau Nabi Isa itu hanya untuk Bani Israel. Percaya nggak kamu ke Yesus? Yesus kan untuk bangsa Israel. Oke, Indonesia itu Israel bukan? Bukan. Bukan. Nah, sedangkan Nabi Muhammad adalah kafatan linnas, rahmatan lil alamin, untuk seluruh alam, termasuk juga untuk Bang Aldios, Bang Aldos. Berarti udah bangsa Israel itu udah nggak berlaku gitu. Iya, udah expire hukum-hukumnya tersebut digantikan. Itu juga sama seperti Yesus. Yesus memohon berdoa kepada Bapa untuk mengutus sebagai apa? Untuk mengutus penolong yang lain. Yesus sendiri yang mengatakan itu. Percaya nggak dengan Yesus? Percayalah. Lah, percaya kan? Sama, ajarannya sama, maka disempurnakan oleh ajaran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Penolong lain tuh bisa merujuk ke Paulus enggak sih? Oke, saya ikuti. Kayak gini. Penolong yang lain itu sama seperti Musa, betul nggak? Itu mah di perjanjian lama bukan? Loh, gimana? Kenapa giliran diikutin malah nggak mau? Penolong yang digambarkan itu bahwasanya apa? Sama seperti Musa kan? Iya. Oke, sekarang Musa itu berumah tangga tidak? Berumah tangga. Kalau Paulus? Nggak tahu asal usulnya. Lah, asal usulnya aja kagak tahu, coba. Asal usulnya aja kagak tahu. Nih kayak gini Bang Aldos. Kan nggak tertulis. Jangankan manusia, dengarkan dulu. Nih, jangankan manusia nih yang punya bin. Saya bin Fulan, Bang Aldos bin Fulan, Bunda Rahma bin Fulan, ada binnya. Apakah bin Sukirman, ada bin Abdullah, ada bin Abdurrahman, ada binnya. Jangankan manusia, binatang saja ada binnya loh. Binatang saja ada binnya. Ular bin Atang, kambing bin Atang, Mana ada? guguk bin Atang. Lah ini Paulus nggak ada binnya. Nggak ada tertulis. Coba Paulus bin siapa coba Paulus? Nggak tahu asal usulnya. Nah itu justru itu. Kira-kira masuk nggak nubuatannya? Ke siapa? Nggak masuk kan? Iya, Nah itu terus dia. kalau- Maka tadi balik lagi ke tadi. Makanya tadi balik lagi ke tema tadi tuh. Paulus kan. Kamu mengajukan nama Paulus tersebut. Maka kenapa Yesus itu sudah memperingatkan? Coba kita balik lagi ke ini. Nah sekarang kayak gini. Yang digambarkan oleh apa namanya? Yang digambarkan oleh Yesus. Kamu percaya kan kepada Yesus kan? Iya. Oke, yang digambarkan oleh Yesus tersebut, angkatan jahat itu sama seperti halnya Yunus. Kamu tahu nggak tentang Yunus? Dalam perut ikan. Dalam perut ikan itu berapa hari? 3 hari. 3 hari. Sekarang Yesus terkubur di bumi berapa hari? 3 hari. Sama tidak? Sama. Menurut Yesus itu angkatan jahat atau angkatan baik? Angkatan jahat. Angkatan jahat. Kamu yakin nggak Yesus itu terkubur di bumi 3 hari? Ya Nah, kalau Aceh. selama saya menurut ajaran begitu. Nah, menurut Yesus
Yang terkubur di bumi seperti halnya Yunus di ikan 3 hari itu angkatan jahat atau angkatan baik? Angkatan jahat. Nah, kamu ingin ikut angkatan jahat atau angkatan baik? Angkatan baik lah. Oke, berarti yang bangkit dari kuburan 3 hari itu angkatan kenapa mancet? Kok ketawa? Kok ketawa? Bingung. Itulah abangku, selama ini abang didoktrin oleh ajaran sibilis yang disebarkan oleh Paulus. Sekarang yang mengajarkan bahwasannya ada orang bangkit dari kuburan 3 hari itu ajaran Yesus ataukah ajaran Paulus? Tarik ketiga ya. Itu ajaran Yesus atau ajaran Paulus? Ajaran Paulus. Paulus. Nah, sedangkan Yesus sudah memperingatkan tanda-tanda angkatan jahat adalah mereka sama seperti halnya Yunus. Iya, paham. Oke? Nah, sekarang gini Bang, simple nih Bang. Seperti di awal tadi saya katakan gini, Yesus itu datang berapa kali ke dunia ini? 2 kali. 2 kali. Maka di kisah para tuyul, para tuyul lagi. Salah. Coba. Di kisah para rasul 1 nomor 11 dikatakan seperti ini. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Sekarang gini saya tanya Bang, ketika Yesus naik ke surga itu sebagai manusia, sama tubuhnya jasadnya atau tidak? Atau rohnya saja? Tubuh sama jasad. Tubuh sama jasadnya. Nah, begitu juga ketika kembali lagi. Coba perhatikan, Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali tuh Bang. Dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Berarti ketika datang, Yesus datang kembali dari surga ke dunia yang kedua kali, berarti dia dengan roh dan jasad atau rohnya saja? Roh dan jasad. Roh dan jasad. Nah, sedangkan yang menemui Paulus, Saulus, akulah yang telah kau aniaya Saulus. Yang datang itu jasadnya bukan? Bukan. Berarti Yesus bukan di situ. Bukan. Maka di Lukas 10 nomor 18 tersebut dikatakan, lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Siapa Bang yang jatuh itu? Yang seperti kilat itu? Iblis. Berarti yang menemui Paulus itu siapa? Masa iblis sih? Loh, gimana? Ya tadi sudah dikatakan Yesus akan datang yang keduanya itu sama enggak waktu naik? Enggak, kok begini sih? Loh kok begini? Ya itu faktanya. Lukas 10 nomor 18 nih Bang. Lukas 10 nomor 18, lalu kata Yesus kepada mereka, siapa yang berkata Bang? Di gereja khotbah enggak pernah bahas gini. Nah itu, justru itu disembunyikan. Kalian didoktrin. Setiap hari Minggu kalian dijejali dengan pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Theos. Firman telah menjadi manusia. Engkau memanggilku, aku guru dan Tuhan. Itu saja tiap minggu kalian dijejali oleh pendeta di dalam gereja. Teriak-teriak, pargoi-pargoi.
Itu abang. Abang selama ini didoktrin oleh gereja. Kalian itu selama ini dikungkum oleh ajaran-ajaran pendeta tersebut supaya kalian apa? Jauh daripada ajaran Yesus. Kalian jingkrak-jingkrak, tadi sudah disebutkan. Yesus tidak pernah jingkrak-jingkrak. Yesus beribadah ke sinagog, tapi Kristen malah jingkrak-jingkrak di gereja. Nyambung tidak, Bang? Tapi itu kan bersorak-sorak puji Tuhan kan. Saya tidak menanyakan itu. Yesus pergi ke sinagog, tidak jingkrak-jingkrak. Kalian pergi ke gereja jingkrak-jingkrak. Nyambung tidak dengan ajaran Yesus? Ya kadang saya pernah sih baca kayak Yesus aja sujud. Nah itu dia, Bang. Selama ini abang itu didoktrin oleh ajaran yang jauh dari cinta kepada Yesus. Sekarang kayak gini deh, langsung ke poinnya. Abang cinta nggak dengan Yesus? Cinta. Abang percaya nggak dengan pengajaran Yesus? Percaya. Abang percaya nggak dengan pengajaran Yesus? Percaya. Percaya kalau pengajaran Yesus itu ajaran yang benar? Iya bang. Berarti selain ajaran Yesus bukan ajaran yang benar, betul nggak? Berarti Islam nggak benar? Bukan itu, kan dulu kan untuk Bani Israel. Iya. Kalau Yesus kan hanya untuk Bani Israel kan? Tapi abang percaya nggak dengan ajaran Yesus? Percaya. Oke. Sekarang gini bang. Dia akan mengasihi. Ya betul. Berarti balik lagi nih bang. Coba saya pengen tahu konsisten abang. Yesus mengatakan angkatan jahat itu tanda-tandanya seperti Yunus di dalam ikan 3 hari. Sama seperti halnya sekarang Yesus terkubur. Menurut Anda yakin Yesus itu terkubur di bumi selama 3 hari? Berarti itu kan angkatan jahat, betul nggak? Iya, angkatan jahat. Nah sekarang abang mau mengikuti ajaran Yesus atau angkatan jahat? Ajaran Yesus bang. Nah begitu, coba abang perhatikan nih. Di Matius 7 nomor 21, coba perhatikan. Sampai 23, coba abang perhatikan baik-baik. Abang mau nggak diusir sama Yesus? Emang apa salahnya kalau saya diusir? Nah maka kita buktikan apa sih salahnya. Kenapa Bang Aldos kok padahal cinta banget sama Yesus, selalu memuja Yesus, mengagungkan Yesus, kenapa malah diusir sama Yesus? Kita akan buktikan. Oke? Abang perhatikan baik-baik. Di Matius 7 21 nomor 2 sampai 23, coba abang perhatikan baik-baik. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari itu banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Ku-nya di situ siapa Bang Aldos? Apa? Ku-nya di situ siapa? U apanya? Oke ya, kita ini oke saya tampilkan ya. Oke saya tampilkan ya. Nih abangku. Orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat dengan namamu dan mengusir setan dengan namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itu aku akan berterus terang, kata Yesus, kepada mereka itu yang berkata tadi, aku tidak pernah mengenalmu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Sekarang kita cek satu-satu bang. Siapakah yang memanggil Yesus itu Tuhan? Kristen. Kristen. Siapakah yang mengusir setan dengan nama Yesus bang? Kristen juga. Kristen juga.
Siapakah yang mengadakan mukjizat-mukjizat dengan nama Yesus? Pendeta. Pendeta. Maka kata Yesus, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka itu yang berkata seperti itu, aku tidak mengenal mereka, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Diusir sama Yesus. Mau abang diusir sama Yesus? Tapi kenapa berpesan dia juru selamat kok diusir? Iya, juru selamatnya itu. Oke bang, Yesus sebagai juru selamat, abang ingin selamat kan? Nah, ketika ingin mendapatkan keselamatan dari Yesus itu, menganggap Yesus itu Tuhan atau utusan? Utusan. Utusan, bukan Tuhan. Nah sekarang Kristen itu menganggap Yesus itu utusan atau Tuhan? Ya utusan, nabi, Tuhan. Gimana bangku? Coba ulangi lagi. Yesus akan mengusir orang-orang yang menyebut dirinya Tuhan, mengusir setan dengan namanya, bermujizat dengan namanya, akan mengusir orang-orang tersebut. Nah sekarang kata abang, Yesus juru keselamatan. Benar, juru selamat. Cara mendapatkan keselamatan dari Yesus itu menganggap Yesus Tuhan ataukah utusan? Utusan. Utusan, bukan Tuhan, betul kan? Iya, cuman kan Kristen mempercayai dia nabi juga. Bang, kalau nabi itu manusia atau Tuhan? Manusia. Manusia. Yang namanya manusia itu Tuhan atau bukan Tuhan? Kalau manusia itu makhluk ciptaan. Nah, berarti ketika ada orang menganggap Yesus itu Tuhan, salah atau benar? Ya, orang tertulisnya ada gitu, Yesus Tuhan itu. Makanya gak ada bang, gak ada. Itu abang ditipu oleh lembaga Al-Qibul Indonesia. Tidak ada satupun dari kitab perjanjian lama, dari kitab kejadian, kecelakaan, keguguran, sampai ke rumah sakit. Gak ada. Gak ada. Nah sekarang kayak gini, abang percaya yang tertulis yang ada ataukah yang tidak ada? Yang ada. Yang ada Yesus itu sebagai utusan, Yesus itu sebagai nabi, Yesus itu sebagai penyampai firman. Yang ada itu berarti abang percaya Yesus itu Tuhan atau utusan? Loh, kenapa macet jawabnya? Bingung. Loh, kok bingung? Abang katanya cinta Yesus. Abang cinta nggak Yesus? Salah masuk room enggak ini? Loh, kenapa macet? Giliran di akhir kenapa macet? Dari tadi di awal lancar Anda. Sekarang saya nanya lagi, abang cinta nggak sama Yesus? Cinta lah, kan dia mengasihi. Nah iya, kalau cinta mengikuti nggak ajarannya? Mengikuti bang. Nah, pengajaran Yesus itu mengajarkan dirinya Tuhan ataukah mengajarkan dirinya utusan? Kalau pengakuan Yesus itu, dia tuh mengakuinya seorang hamba. Seorang utusan. Jadi kalau ada orang yang menganggap Yesus itu Tuhan, salah atau benar? Yang salah yang ada yang tertulis. Gimana sih? Saya nggak menanyakan itu. Yesus, pengajarannya Yesus, dengarkan dulu abang. Pengajaran Yesus adalah menganggap dirinya utusan, bukan Tuhan. Betul kan? Pengajaran Yesus kan? Menganggap dirinya adalah utusan, betul nggak? Berarti Yesus yang datang sama Paulus itu Yesus itu adalah si iblis. Makanya tadi di Lukas 10 nomor 18 dikatakan sama Yesus,
Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat si iblis jatuh seperti kilat dari langit. Yang datang kepada Paulus di padang gurun itu berupa kilat atau berupa orang? Berupa kilat. Kilat. Maka di 2 Korintus 11 nomor 14, coba abang amati baik-baik, cerna baik-baik bang dengan akal abang. Di 2 Korintus 11 nomor 14 dikatakan, hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Itu abang, itu perkataan Yesus. Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Di 2 Korintus 11 nomor 14-nya diterangkan lagi, hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Yang datang kepada Paulus di padang gurun itu sosok orang atau kilatan cahaya? Cahaya. Kilat cahaya. Berarti Yesus atau si iblis yang datang ke Paulus? Kalau bukan Yesus ya masa iblis sih? Lah itu, katanya abang percaya dengan Yesus. Gimana? Itu perkataan Yesus. Yesusnya ada berapa sih? Bingung amat ya. Nah justru itu, si iblis pun mampu menyamar seperti malaikat terang. Sedangkan tadi sudah dikatakan di Kisah Para Rasul Kisah Para Rasul 1 nomor 11, Yesus itu akan datang kembali sama seperti terangkat ke langit. Waktu terangkat ke langit, Yesus itu sebagai manusia ataukah kilatan? Sebagai manusia. Sebagai manusia, maka Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama. Berarti ketika Yesus datang yang keduanya itu datang sebagai manusia atau kilatan? Sebagai manusia, dia akan menghakimi adil. Sedangkan yang datang kepada Paulus tersebut itu adalah kilatan cahaya. Sedangkan Yesus yang akan datang yang kedua kali itu sama seperti halnya waktu diangkat ke sorga, sama seperti manusia. Dan tanda-tandanya di Matius 24 nomor 23 sampai 27. Coba bang, kita ke poin yang utamanya. Ketika Yesus datang yang kedua diangkat. Nanti dulu bang Meyer, nanti dulu Meyer. Tenang ya, satu-satu ya Meyer ya. Kamu belajar dulu. Tenang dulu Meyer ya, kamu. Coba, abang perhatikan ini. Abang kalau bisa catat di Matius 24 nomor 25, coba. Tadi udah dibacakan yang 23 sampai 24-nya kan sudah dibaca tadi. Nah, coba perhatikan di Matius 24 nomor 25. Camkanlah kata Yesus. Camkanlah kata Yesus. Aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Yang kedua enamnya. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ, kata Yesus. Lihat, ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Yang ke-27, coba simak baik-baik abangku. Kedatangan Yesus yang kedua kali itu sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan manusia. Bintang-bintang berjatuhan. Nah, ketika Yesus menemui Paulus, bintang-bintang berjatuhan enggak, Bang? Enggak. Banyak huru-hara. Karena Yesus datang pada akhir zaman. Berarti yang datang kepada Paulus siapa, Bang? Siapa? Berupa cahaya. Berarti yang menyamar berupa cahaya itu siapa? Si iblis. Silakan abang baca di Lukas 10:18 dan 2 Korintus 11 nomor 14. Katanya abang cinta, coba buktikan kecintaan abang kepada
Yesus? Buktikan. Karena abang kalau tidak mengikuti Yesus akan diusir. Yesus tidak mengenal abang. Yesus tidak pernah mengajarkan bahwasanya dirinya Tuhan. Yesus tidak pernah mengajarkan bermukjizat dengan nama Yesus. Yesus tidak pernah mengajarkan bahwasanya mengusir setan itu dengan nama Yesus. Yesus mengajarkan bahwasanya Tuhan langit dan bumi adalah Bapa, bukan Yesus. Cobalah, inilah kenapa Al-Quran menyebutkan la'allakum ta'qilun. Untuk orang-orang yang berakal. Coba pikirkan baik-baik abang. Abang selama ini didoktrin oleh gereja, disumbat oleh ajaran-ajaran pendeta dengan ajaran-ajaran Paulus. Gimana abangku? Coba pikirkan dengan baik-baik. Iya, coba teman saya dulu nih, Mayor nih. Bang Mayor ini Bantu, santrinya Bang Loding ini. Ini santri kita juga ini. Susah banget ini nggak sembuh-sembuh Bang Mayor ini. Iya. Ya kalau Gimana Mayor? seperti yang tadi Pak Ustadz jelaskan itu, Iya gimana? kalau yang datang kepada Paulus itu sebenarnya itu bukan iblis, bukan. Coba buktikan kalau itu bukan Itu bukan iblis. iblis. Ya mana Itu coba memang buktikan. Tuhan mentobatkan. Loh, ya coba buktikan mana Mayor, Dia coba memang Mayor. pembunuh. Mayor coba kamu kan belajar nih. Yesus kan? Mayor coba dengarkan. Coba buktikan kalau itu bukan sibilis. Coba Itu buktikan. memang bukan iblis karena Paulus Mana itu dalilnya? dia terkenal dengan pemburu. Mana Pemburu dalilnya? apa nih? Mana dalilnya? Pemburu Mana milik dalilnya? Tuhan Coba Yesus. Mayor. Nah, Mayor saya ini. sudah baca itu. Karena dengar dulu. Tadi Pak Ustadz bilang Yesus tidak pernah mengaku dirinya Tuhan. Itu memang tertulis, tapi ada juga yang tertulis di sini. Bang Mayor kan udah berapa kali udah dikasih tahu. Bang Mayor dengar dulu ya. semua ahli tank itu salah penerjemahan Ustaz. Bang Mayor. Yang Matius 22 kan? Mayor, berapa kali dibahas itu kalian ditipu, kalian disesatkan oleh terjemahan. Tidak Tidak ada satupun kata dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, dari kitab Kejadian, kecelakaan, keguguran sampai ke UGD, sampai ke Wahyudi, sampai kebalik lagi. Tidak ada satupun yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Tidak ada. Sekarang kayak gini deh. Oke, kayak gini aja. Simpel aja Mayor. Nanti dulu. Nanti dulu Mayor. Nanti dulu. Dengarkan dulu. Coba Mayor. Tunjukkan satu saja dari Kejadian sampai ke Wahyudin bahwasanya ada satu kata yang menyebut Yesus itu Theos. Ada enggak? Sabar, dengar. Dengar dulu. Pertanyaan orang Saduki Sebutkan dulu. tentang Jawab kebangkitan dulu. ini. Dengar dulu. Jawab Saya dulu. baca ayat ini ya. Jawab Matius dulu. 22, Coba ya, jawab dulu Matius. Mayor. Iya. Kamu Saya itu baca nggak nih. pinter-pinter kamu itu. Mayor, coba jawab dulu. Satu saja. Coba pertanyaan saya jawab. Satu saja sebutkan dari Kejadian sampai ke Wahyu. Ada satu saja Theos itu untuk Yesus. Ada enggak? Nah, dengar ya. Dari Silakan gimana? Matius 29 nih. Dengar. Yesus menjawab mereka. Ini dengar. Yesus menjawab mereka. Kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu Ngomong apa? Pertanyaan saya apa sih? Dengar dulu, kan tidak ada tadi pertanyaan bilang tidak ayat Alkitab mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan kan? Iya, silakan gimana coba? Nah, dengar. Saya baca. Iya, ini. Matius berapa? Saya baca dari Matius 22 ini kan ada dari 29 sampai 30. Berapa? 32. Matius berapa? Matius 22. Di mana di situ ada Theos untuk Yesus? Dengar dulu. Silakan. Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Kenapa pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan lagi, hidup seperti malaikat di surga.
tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati. Tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Gak Allah? nyambung, Dia apa bersabda. nyambungnya? Apa nyambungnya Dengar, sih? dengar dulu. Dengar. Apa nyambungnya kamu itu? Dengar dulu. Meyer Ayat 32. Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Itu sudah mengatakan. Yesus Oke, ya mengatakan udah. sendiri. Itu mah simpel gampang kayak gini. Abraham, Musa menyembah Yesus enggak? Iya. Macet kan? Ya. Kalau memang Tuhannya Abraham, Tuhannya Musa itu jawabnya adalah sendiri Yesus. kan. Meyer, coba buka otak apa akal kamu. Kalau memang Abraham dan Musa itu Tuhannya Yesus, coba tunjukkan dalil kalau Abraham, Musa itu menyembah Yesus di mana? Dengarkan. Dengarkan Yesus lagi. sendiri. Ngadi-ngadi kamu. Inilah Bang Aldo. Ya, Yesus kan sendiri mengatakan itu bahwa yang disembah sembah manusia kan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Ya kan? udah, gini. Yesus sudah jawab ini. Mayor coba dengarkan. Yesus kan Oke. sudah menjawab ini. Allah Ibrahim, Allah Musa. Sekarang kayak gini, Allah Yakub. Sekarang Tuhannya Abraham, Tuhannya Yakub, Tuhannya Musa siapa? Ya ini Tuhan Yesus. Ngadi-ngadi. Nah, Yesus kan Sekarang sudah kayak gini, jawab ini. Yesus dengan Abraham Tuhan mana? Duluan mana Yesus sama Abraham? Nah, dengar, Yesus kan sendiri sudah jawab ini. Kata ini kan Yesus sudah jawab. Ngadi tipu-tipu kamu. Kamu kenapa makin kesini makin makin pandai menipu? Tidak pandai menipu. Ya udah Yesus sekarang sudah menjawab. udah nggak usah jauh-jauh sekarang nggak usah jauh-jauh. Maria dengan Yesus tua mana? Dengar. Kan Dengar. Kamu coba Iya kan, gunakan. Ustaz. Kenapa makin kesini makin kesono kamu? Udah Yesus simpel, sendiri tidak kan usah sudah jauh-jauh ke menjawab itu. Yakub, tidak usah Yes. jauh-jauh ke Musa, tidak usah jauh-jauh ke Abraham. Sekarang saya tanya, Yesus dengan Maria tua mana? Itu kan Yesus sudah menjawab pertanyaan orang-orang Saduki. Gimana? Jawab dulu. Yesus dengan Maria tua mana? Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Saya nggak menanyakan itu, nggak usah jauh-jauh. Sekarang saya tanya, Yesus dengan Maria tua mana? Ini kan kita belajar. Ini kan saya jawab pakai data. Saya jawab pakai data. Jawab dulu. Yesus Ya, ini dengan kan saya Maria jawab tua pakai mana? data, Pak. Mayer. Ini, Pak Yesus Ustaz. dengan Maria tua mana? Ya tua Maria. Oke, kapan Maria menyembah Yesus? Nah ini kan Yesus sendiri sudah jawab kan. Ngadi-ngadi. Lalu Gimana berarti ini jawab. Timang anakku Tuhan, begitu? Ngadi-ngadi. Gitu jadi Maria timang anakku Tuhan, begitu. Jadi Maria nimang Tuhan. Ngadi-ngadi. Kamu Meyer makin kesini kok makin kesono kamu itu Meyer. Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Ini Yesus sendiri yang mengatakan. Di mana Yesus mengatakan itu? Di Matius 22 ayat 32 ini. Itu sedang menukil. Yesus itu sedang mengatakan, sedang mencuplik, sedang menukil. Yesus menjawab pertanyaan orang Saduki. Yesus menjawab pertanyaan orang Saduki. Aduh, Makanya dia sendiri Mayor, menjawab Mayor ini. kamu itu nggak pinter-pinter. Ya udah gini aja, Bukan simpel aja. pinter-pinter, Ya udah Bos. simpel aja. Oke, siap. Tuhannya Abraham, Tuhannya Yakub, Tuhannya Musa, satu atau lebih dari satu? Satu. Makanya Satu. Siapa yang kita namanya? sembah ini kan Allah Abraham. Siapa namanya? Allah Yakub kan. Makanya Siapa Yesus namanya? menjawab pertanyaan ini. Udah jangan nanti dulu. Akulah Allah Abraham. Nanti dulu, nanti dulu. Tuhannya Yakub, Tuhannya Musa, Tuhannya Abraham, satu atau lebih dari satu? Ya satu kan. Satu. Sekarang Tuhannya kamu ada berapa? Ya satu kan. Siapa? Ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah sendiri Oke, mengatakan itu. oke, nanti dulu santai-santai. Tuhannya Yesus, betul? Ya. Berarti selain Yesus bukan Tuhan, betul? Maksudnya selain apa? Kan Tuhan kamu cuma satu kan, Yesus, betul? Iya. Oke, berarti selain Yesus bukan Tuhan, betul? Selain Yesus bukan Tuhan itu maksudnya kata bagaimana? Lah karena kalau yang namanya satu itu ada dua atau tiga? Tidak ada. Yang sekarang Ya tidak ada yang lain. Yang namanya satu itu tidak ada yang lain, benar nggak? Yesus Yang sendiri namanya yang menjawab dengarkan dulu, perkataan Mayor. ini. Yang namanya Yesus sendiri satu, yang Mayor. menjawab perkataan ini, Mayor. Bos.
Mayer, yang namanya satu itu sama nggak dengan dua? Dengar dulu. Perkataan Yang ini namanya Yesus satu, sendiri yang Mayer. menjawab. Yang namanya satu, Mayer. Yang namanya satu dengan dua itu sama nggak? Yang intinya di Kok intinya yang Mayer? menjawab, bos. Yang namanya satu, Mayer. Yang namanya satu dengan dua itu sama tidak? Satu dengan dua dalam arti apa? Dalam arti apa lagi? Gimana katanya? Loh, Tuhannya Abraham, Tuhannya Yakub, Tuhannya Musa ada berapa? Nah, yang kita kan sembah ini kan Allah. Nggak jujur kamu. Mulai Yesus jadi sudah menjawab penipu ini. kamu. Mulai jadi pembohong kamu. Semakin kesini Bukan jadi jadi pembohong pembohong. kamu. Saya ulangi lagi. Tuhannya Abraham, Tuhannya Musa, Tuhannya Yakub itu satu atau lebih dari satu? Satu. Satu. Yang namanya satu dengan dua sama tidak? Satu dengan dua sama di mana? Ya sama tidak, satu dengan dua itu sama tidak? Tidak sama. Hah? Tidak sama. Satu dengan dua tidak sama kan? Tidak sama. Sekarang Tuhan kamu berapa? Ya Tuhan saya satu. Siapa namanya? Yesus Kristus. Yesus. Berarti selain Yesus bukan Tuhan, betul? Selain Yesus bukan Tuhan. Yesus itu Tuhan sendiri. Iya, Tuhan sendiri kan. Namanya cuma satu kan? Betul Ya, gak? Tuhan Yesus. Oke. Sekarang kalau Bapa, Tuhan bukan? Iya, Bapa bukan Tuhan. Iya. Iya. Kan berasal dari diri dia sendiri kan. Iya, macet. Loh, gimana katanya Tuhanmu satu, Tuhanmu Yesus. kan berasal Saya dari diri dia ikuti. sendiri. Saya ikuti. Nah, sekarang Yesus Tuhan, Bapa Tuhan bukan? Yang intinya Yesus. Kok intinya? Intinya lagi, intinya. Begini, karena Yesus sudah menjawab Yang ketawa pertanyaan diblokir, orang yang hidup ketawa ini. di bawah diblokir kecuali ketawanya bareng-bareng ya. Yang ketawa di bawah diblokir kecuali ketawanya bareng-bareng ya. Mayer, coba gunakan akalmu, kamu itu belajar makin kesini kenapa jadi makin ke sono, Mayer. Aduh, Begini, Pak. kenapa kamu nggak ada perkembangan, malah kamu makin Pak Ustadz, makin Pak Ustadz. jauh, Mayer. Ya, Mayer, Pak Ustadz. ini gampang simpel, Mayer, jujur dulu, Ya, saya jujur. tahu Pak Ustadz, dengar dulu kan. Ini kan Yesus sendiri menjawab pertanyaan orang Saduki. Yesus sendiri yang menjawab. Saya nggak menanyakan itu. Saya nggak menanyakan itu. Udah, saya nggak menanyakan itu. Tuhan Ya kan? kamu satu. Iya, Tuhan Yesus. Namanya Yesus. Betul kan? Iya, betul. Nah, berarti selain Yesus bukan Tuhan, betul? Iya, selain Yesus kan. Bapak Tuhan bukan? Ya. Bapak Ya kan, Tuhan dia bukan? berasal dari Bapak itu sendiri. Berat, teman-teman. Berat. Bapak Tuhan bukan? Ya kan kemarin kan kami tuh bahas. Lah Aku dan iya, Bapak itu katanya satu. gini. Kamu sebenarnya mengikuti Yesus enggak sih? Katanya kamu mengikuti Iya. Yesus. Aku dan Bapak itu satu. Aku di dalam Bapak dan Bapak di dalam aku. Oke, Kan kemarin saya sudah- ikuti ya kan, nggak apa-apa, gitu kan? saya ikuti. Menurut kamu, Bapa dan Yesus adalah satu, betul? Iya, betul. Berarti gancet, itu gancet. Hah? Berarti Yesus sama Bapa gancet gitu. Ayo, Pak Ustadz. Bapa dan Yesus gancet gitu. Ya, Pak Ustadz punya pemahaman tuh yang Loh, oke, pemahamanmu itu sama nggak dengan pemahaman Yesus? padahal Yesus sendiri sudah menjawab pertanyaan. orang saat Loh, ini. gimana? Jawab dulu. Pemahamanmu Ini dengan adalah- pemahaman Yesus sama tidak? Ini kan pertanyaan orang saat Jawab ini dulu, sudah menjawab. pemahamanmu dengan pemahaman Yesus sama tidak? Yesus sudah mengatakan, aku adalah Allah Abraham, Allah Isa. Udah itu bolak-balik di situ aja nggak kelar-kelar. Pemahamanmu dengan pemahaman Yesus sama atau tidak? Ya, Yesus kan Tuhan, bagaimana kita punya pemahaman Saya sama. tidak bertanya itu. Yang saya tanyakan, pemahamanmu dengan pemahaman Yesus sama atau tidak? Oh, tidak sama lah. Sama, oke. Kita buktikan. Di Matius 11:25, pada waktu itu berkatalah Yesus. Siapa yang berkata di sini? Pada saat itu Bapak kan? Siapa yang berkata di sini? Bapak Tuhan langit.
Ait, mana? Yang berkata, saya tanya, yang berkata di sini siapa? Yang berkata Yesus itu. Oke, menurut pemahaman Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Menurut Kan Yesus pemahaman mengajarkan. Yesus, Tuhan, dengarkan dulu. Menurut katanya, pemahamanmu dengan pemahaman Yesus sama. Kita buktikan. Menurut pemahaman Yesus, Tuhan langit dan bumi itu siapa? Yesus atau Bapa? Ya, yang tertulis itu Bapak. Bapak. Nah, kalau memang Yesus itu Tuhan, Tuhan di mana Yesus? Nah, yang tadi saya baca itu apa? Gimana? Tuhan langit dan bumi siapa? Tuhan langit dan bumi. Iya, yang tadi saya baca itu sama juga. Tuhan langit dan bumi siapa? Ya Tuhan Yesus. Ait, gimana? Bohong aja, kenapa kamu Meyer? Kan Yesus sudah sendiri yang menjawab pertanyaan Parah orang kamu ini. Kirain kamu selama ini belajar beneran sama Pastor Lodi. Iya, Kamu begini, malu-malukan kamu itu Yesus Meyer. sudah menjawab pertanyaan orang Saduki bahwa aku adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub yang disembah manusia itu. Dari tadi bolak-balik di situ, bolak-balik di situ. Udah sekali lagi. Tuhannya Abraham, Tuhannya Yakub, Tuhannya Musa satu atau lebih dari satu? Iya, itu kan mereka satu menyembah Satu. Tuhan. Sekarang Tuhan kamu berapa? Tuhan satu kan? Oke, siapa? Ya Tuhan Yesus. Bapak, Tuhan bukan? Ya dari Bapak itu kan? Kamu itu Dari Bapak itu satu lah, nih, kita satu sudah dengan tahu. dua. Ini satu dengan dua sama enggak sih, Mayor? Satu dengan dua sama enggak? Iya, itu kan sebelum dia diutuskan. Kalau Ya emang dia utusan. Ya emang Yesus utusan. Kapan mengaku Tuhan? Iya. Kamu Kalau itu dia utusan, Mayor. dia tidak mungkin berkata ini Na'udzubillah. Inilah ya teman-teman yang namanya hidayah seperti ini ya. Jadi Mayor ini bukannya nambah sembuh ya, bukannya nambah waras, nambah gila kamu itu Mayor, nambah nggak waras kamu itu. Makin kesini nambah nggak waras kamu itu, makin nggak jujur kamu itu. Bukan nggak jujur. Ya inilah Pak. yang namanya hidayah teman-teman, kita juga ini. Tapi dengan adanya si Mayor ini membuktikan bahwasanya Al-Quran itu benar teman-teman. Maka kata Allah itu apa? Wa innaka la tahdi man ahbabata walakinnallaha yahdi man yasha. Jangankan cuman Mayor yang ketemu di TikTok teman-teman. Jangankan nanti dulu diam dulu. Saya lagi ngomong sama teman-teman. Ini membuktikan Al-Quranul Karim itu benar teman-teman. Dengan adanya Mayor ini. Karena apa? Yang namanya hidayah. Jangankan cuman Mayor yang ketemu di TikTok. Man ahbabta, bahkan orang yang paling kita cintai pun kita tidak berhak untuk memberikan hidayah. Walakinnallaha yahdi mayyasha. Tetapi Allah akan menghidayahkan, memberikan hidayah kepada orang-orang yang dikehendaki. Dan kebetulan si Mayor ini orang yang tidak mau mendapatkan hidayah. Itu teman-teman ya. Jadi di sisi lain, memang di sisi lain kita penuh dengan kekesalan ya. Si Mayor ini sudah belajar berhari-hari ya, sebulan lebih ya belajar dengan santun, tapi ternyata Bang Mayor ini pada bagian orang yang tidak dikehendaki oleh Allah, atau juga Bang Mayor ini tidak mau menjemput hidayah. Semakin kesini semakin gak jujur ya, semakin gak jujur gitu Mayor. Katanya mau belajar, katanya, tapi kenapa kamu semakin gak jujur, malah semakin menjauhi Yesus? Pengajaranmu, pemahamanmu, keyakinanmu semakin menjauhi pemahaman Yesus, semakin menjauhi pengajaran Yesus, semakin menjauhi keimanan Yesus. Di mana cintamu kepada Yesus, Mayor? Hei, di mana cintamu kepada Yesus? Kau katakan cinta kepada Yesus, kau katakan pengikut Yesus, kau katakan pengikut pengajaran Yesus, tetapi kamu bantah mentah-mentah apa yang dikatakan Yesus.
Kamu ingkari terang-terangan apa yang diperintahkan Yesus. Coba Mayor, gunakanlah akalmu Mayor, gunakan akalmu. Jujurlah, coba jujur, gunakan akalmu Mayor. Ini Pak Ustaz kan saya sudah jujur ini tuh Pak Ustaz toh. Dan saya sudah jujur ini Pak Ustaz. Nah, Yesus sendiri yang mengatakan ini. Yesus sendiri selama saya baca-baca, saya pelajari, baru saya menemukan ini, bahwa inilah yang Yesus sendiri katakan. Mayor. Mayor. Inilah jawaban Yesus sendiri, bahwa akulah Allah Abraham, Ishak. Mayor gini Mayor. Kamu itu berulang-ulang kali nih kita bahas ini. Mayor, kamu sebenarnya pengen Tuhan yang baik atau Tuhan yang buruk nih? Ya Tuhan yang baik toh. Oke. Apa yang mau pengen Tuhan yang buruk? Oke, kalau terkutuk itu baik atau buruk? Ya jangan terkutuk ya. Macet lagi, macet internasional. Macet internasional. Ada zaman itu banyak orang Tadi juga kamu yang mengatakan kamu pengen Tuhan yang baik. Ketawa lagi. pada zaman itu Tadi juga kamu banyak mengatakan orang juga kamu yang pengen Tuhan bukan yang cuma baik Yesus atau Tuhan sendiri. yang buruk? Mayor, saya tanya lagi, kamu ingin Tuhan yang baik atau Tuhan yang buruk? Yang ketawa diblokir ya Bang Kores ya. Yang ketawa di bawah diblokir ya, kecuali ketawanya bareng-bareng. Aduh, Mayor, tobat ya salam, ya salam. Selama saya menyimak ini dari Injil ini, saya simak-simak baru Gak ada saya Injil. menemukan- Oi, kita mau gak ada Injil, kita mau itu Bible. Iya, maksudnya begini. Selama saya nyimak dari Injil ini, baru saya menemukan ini perkataan Bible, Yesus. kita mau itu Bible, bukan Injil. Iya. Bible, coba ulangi lagi. Kita mau apa? Kita mau apa? Kita mau apa? Coba ulangi lagi. Yesus sendiri yang menjawab ini, bukan orang lain. Jawab. Aduh, Mayor, saya tanya lagi. Udah saya tanya lagi nih, saya tanya lagi, ulangi. Saya tanya lagi, kamu nggak pinter-pinter, kamu kok nambah keblinger aja kamu. Ya, Kamu itu pengen begini. Kalau ini perkataan orang lain seperti yang kemarin macam kesaksian Simon Petrus, boleh. Itu tidak percaya, tidak apa-apa. Terus yang lain itu tidak apa-apa. Tapi ini perkataan sendiri dari Tuhan Yesus. Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Kalau memang benar, buktikan coba kalau memang benar. Tadi berapa kali? Kalau memang benar nih, oke saya ikuti. Saya tadi berkata berapa kali? Tuhannya Abraham, Tuhannya Musa, Tuhannya Yakub berapa? Ya kan mereka satu Tuhan. Ya satu Tuhan, kamu Tuhannya berapa? Ya kan Tuhan satu. Siapa? Tuhan Yesus. Bapak bukan Tuhan? Seperti yang Gimana sih kamu? Dua dengan satu sama enggak? Coba gunakan kami akalmu, percaya dua Bapak. dengan satu sama enggak? Kami percaya Allah Bapak itu Karim, Tuhan. Allah Karim. Dari Tuhan Yesus. Aduh. Kamu itu Mayor gak pandai-pandai, kamu itu gak pinter-pinter kamu itu. Coba cari yang lain. Kamu belajar lagi Mayor, belajar lagi. Terserah Pak Ustadz lah. Udah kamu sembah aja tuh. Ini colok aja kata Bang Jomang, udah colok aja tuh, jilat pantatnya pendeta Zono. Udah jilat aja tuh pantatnya pendeta Zono. Oke lah Pak Ustadz ya, saya pamit ya Pak Ustadz ya, semua yang di Komal saya pamit. Ya, udah turun, jilat itu pantatnya pendeta. Kamu itu makin kesini makin ke sono. Aduh. Tapi ya nggak apa-apa ya teman. Ini membuktikan di sisi lain, membuktikan kebenaran Al-Quranul Karim ya teman-teman. Di sisi lain, ya inilah ujian kita ya. Ujian kita memberikan keterangan kepada mereka gitu ya. Maka saya orang yang termasuk yang paling lantang ketika 25 Desember itu
diadakan hari mualaf sedunia. Karena itu seperti yang kita lihat. Coba betapa bobroknya, betapa sesatnya doktrin daripada kekristenan, menghilangkan akal sehat mereka. Akalnya jadi sungsang, isi otaknya itu belekutak. Lihat saja. Maka kita ayo, kita bentuk kegiatan di 25 Desember yang awalnya adalah penyembahan manusia menjadi penyembahan Tuhan yang Maha Esa. Kita punya legitimasi yang tadi saya katakan, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kita punya legitimasi SK langsung dari Allah untuk mengajak mereka kepada kebaikan dan mencegah kepada kemunkaran. Dan penyembahan-penyembahan berhala itu adalah kemusyrikan yang sangat luar biasa. Itu teman-teman. Kalau kita kaji lebih dalam, kalau kita mau introspeksi, mau muhasabah, mau mencerna dan mengamati dengan akal yang waras, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan gambaran yang sangat detail. Di dalam surat Maryam jelas sudah disebutkan berkali-kali kepada oleh gurunda kita dan juga guru-guru yang lain. Saya akan dengan literasi yang lain, dalil yang lain. Coba perhatikan teman-teman. Di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-18 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawab wa katsirum minan nas wa katsirun haqqun 'alaihil 'adzab wa man yuhinillahu fama lahu mim mukrim. Innallaha yaf'alu ma yasha. Kata Allah, tidakkah engkau tahu bahwa siapa aja yang ada di langit, yang ada di bumi, semuanya bersujud kepada Allah, baik itu matahari, wasyamsu, wal qamar maupun bulan, wan nujum maupun bintang, wal jibalu dan juga gunung-gunung, wasyajaru dan juga pohon-pohon, wadawab dan juga hewan-hewan melata, wa katsirum minan nas dan semua manusia, kebanyakan manusia itu bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini pada 25 Desember ternyata ada manusia bersujud dan menyembah kepada manusia. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka kata Allah apa? Wa katsirun haqqun 'alaihil 'adzab, kata Allah. Tetapi banyak manusia yang pantas mendapatkan azab. Kenapa mereka diazab? Karena mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuhinillahu famalahu mim mukrim. Barang siapa dihinakan Allah, tidak ada seorang pun yang akan memuliakannya. Innallaha yaf'alu ma yasha. Sungguh Allah berbuat apa saja yang dikehendakinya. Lihatlah teman-teman. Di dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-17, Al-Ankabut ini surat yang ke-29 disebut dengan surat Makkiyah. Allah juga menegaskan, innama ta'buduna min dunillah awthanan wa takhluquna ifka. Innal ladzina ta'buduna min dunillah la yamlikuna lakum rizqan fabtagu 'indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'un, kata Allah. Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah, perlu garis bawahi, sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah autanan hanyalah berhala, wa takhluquna ifka hanyalah berhala-berhala.
dan kamu membuat kebohongan, innalladzina ta'buduna min dunillah, orang-orang yang kamu sembah selain Allah, la yamlikuna lakum rizqan, itu tidak mampu memberikan rizki. Coba kalau kita amati, sesembahan selain Allah itu tidak akan bisa memberikan rizki. Allahu ahad, Allah itu esa. Allahu somad, Allah itu tempat bergantung, bukannya digantung. Bagaimana mau memberikan rizki, orang Tuhannya aja digantung. Tetapi apa? Allahu somad, Allah tempat bergantung. Maka kata Allah, la yamlikuna lakum rizqa, yang disembah selain Allah itu tidak bisa memberikan rizki. Fabtagu indallahi rizqa, maka mintalah rizki kepada Allah. Wa'buduh, dan sembahlah dia. Washkuru lahu, dan bersyukurlah kepadanya. Ilaihi turja'un, karena semuanya itu akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mantap. Itu teman-teman, masih banyak dalil. Saya kumpulkan itu, masih banyak dalil. Banyak, nanti satu persatu. Kenapa kita mesti? Maka saya lebih ekstrim, yaitu apa? Ibdalul mungkar bil khair, mengganti kemunkaran dengan kebaikan. Itu, silakan. Wallahu a'lam bishawab, silakan. Ya, Masya Allah. Ini saya Mas mau Rat. minum dulu. Mas Rat, ini Muslim apa Kristen, Mas Rat? Mas Rat. Mas Rat udah 2 kali minta naik ya, tapi nggak ngomong-ngomong. Maaf, lab Anda dibatasi untuk beberapa penonton karena netizen nggak mau tap-tap layar. Waduh, ini pembatasannya ngaco ini nih. Kok ada pembatasan kayak gini ya? Parah ini, capek-capek Gus Miftah. Dari tadi ngomong nggak ada yang tap-tap layar. Iya nih. Tadi soalnya ini mereka fokus ketawa bareng-bareng, Kang Tian. Nih tidur semua ini, Bang Kores tidur. Cek 1. Ini masih noise gak? Gak noise, tapi tumben suaranya Waalaikumsalam. nggak greget, suaranya cempreng gitu. Iya, sengaja pengen jadi sengaja. pengen kayak Oten cempreng. Cek 1. Nah ini nggak pakai ini nih. Ini sekarang mungkin bagus ya. Ya bagus suara. Ini nggak pakai apa-apa, nggak pakai headset, nggak pakai mic ini. Ayo teman-teman Oten yang mau diskusi silahkan naik lagi ke atas ya. Yuk naik lagi. Mumpung masih panjang ini waktu ya, sampai saya live sampai Yesus turun kedua kali ke dunia. Ini Alessa, Muslim apa Kristen Alessa? Alessa MJ. Alessa MJ. MJ. Halo MJ. Ngapain kepijit? Oh kepijit, ya udah di bawah aja ya kalau kepijit. Ayo teman-teman Oten naik lagi sini. Kita gaspol lagi ya. Bagi teman-teman yang udah sodako, yang udah berinfak ke Ahi Ardi, Masya Allah, syukron jazakallah khairan kasiron ya. Anda sudah menginfakkan hartanya ya buat Ahi Ardi untuk mengganti perangkat
laptopnya ya, tapi masih ada kekurangan sedikit, Masya Allah. Yang belum TF ke Bang Adi silahkan langsung ya, di DM atau di Japri langsung ya, Masya Allah. Syukran jazakallah khairan kasiran. Yang mau ngasih rokok Gus Miftah juga nggak apa-apa, lewat Akang. Bang Kores sudah tidur, Bang Kores? Insya Allah kita besok akan berangkui ya, akan berangkat ke Bandung. Saya sama Bang Kores akan berangkat ke Bandung, akan debat offline dengan siapa itu? Pendeta. 2 pendeta di Bandung ya. Nanti Bang Kores, Kang Chan di sana ada ya. Masya Allah. Res, monitor Res. Saya bikin kopi tadi sampai gosong 2 kali, lupa. Tadi sore saya ketiduran habis sholat maghrib, ngaji sebentar, malah tiduran. Tahu-tahu udah itu. Saya dengerin si Mayer tadi. Saya lupa lagi naheur cai, masak cai. Bukan apa ya disebutnya ya naheur cai itu. Nuang. Ya buat bikin kopi gitu kan. Ternyata kelupaan, gosong, aduh. Masa apa namanya air aja gosong? Baliknya habis. Oh. Pancinya kosong. Tempat ini. Kebanyakan mikirin Oten, aduh, nggak ada yang cerdas-cerdas Oten teh. Pusing saya mah. Mas Chandra, ini yang muslim jangan minta naik dulu ya, yang muslim ya. Kita harus ada diskusi dulu guys. Ini yang minta naik banyak banget. Ini Kores tuh tidur Res, apa main game? Aisyah ngorok naik ke luhur teh, belagu siang lulus tuh. Iya Bang, cuma udah ini, Burunda udah istirahat. Ya udah rehat di sana, udah jam 2:30. Jadi kalau jam segini bagian kita guys. Res. Keringetan panas walaupun hujan di sini. Ya buat teman-teman yang di YouTube Panglima Apologet Islam, Masya Allah, syukron jazakallah khairan kasiron ya sudah mendukung Panglima Apologet Islam. Keren kalian, the best pokoknya nama ya. Udah terasa udah mau pagi ya. Saya ada di YouTube tapi nggak diisi YouTube debater, nggak ada waktu. Ya silakan buat teman-teman Kristen, silakan. Kalau mau bertanya silakan bertanya aja udah. Ya harus beli ini, teko yang bersuara. Kalau udah masak tuh disadangi gitu ya. Nanti ya mau beli ya. Bang Raja Wali main lanjut aja, lanjut masih jam 2 ya lanjut. Kita ini udah keringet segede jagong ini. Masih ada lagi Oten gak Kang? Banyak. Lagi di kandangnya. Ini ada Nadira. Selamat pagi Nadira. Nadira. Belum bikin kopi, kita sih belum bikin kopi ya. Bikin kopi dulu lah. Ini saya baru masak lagi itu airnya.
Kores, res. Isu kan mangkat jam seberapa res? Ntar Gus Miftahnya lagi mau masak air. Ini si Kores kemana lagi ini? Biar nggak rungkat, teman-temannya nggak cepat kena report. Emang harus open cam sebentar ya, biar nggak ini. Soalnya lama labnya, hampir 6 jam. Biar kelihatan aktif roomnya. Soalnya yang tab-tab layanan nggak mau dari tadi guys. Ini di Panglima Apologet Islam juga 6 orang yang nonton. Aduh, gimana ini tuh? Nggak laku, channel Akang, Yuk teman-teman yang di TikTok subscribe ya channel YouTube Akang ya, Panglima Apologet Islam. Ya, Amirullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, nanti saksikan ya debat offline besok ya, tanggal 4, debatnya tanggal 4. Hari Minggu berarti debatnya, tanggal 4. Iya, besok, bener besok. Seru nih, pasti seru lagi kayak kemarin nih. Jam berapa? Dari siang sampai malam. Saya mau live-in di ini aja, di YouTube Panglima Apologet Islam aja. Nggak ada yang mau ini sih. Subscribe. Waalaikumsalam, Ibu Neanang. Saya Kang mah hebring sama pika terus. Oh. Rokok ge aing sampai ke jarum coklat tuh aing buat duit sih aing. Namanya siapa pendeta apa ya kemarin tuh? Si Kores dah dicatat sama si Kores. Namanya susah aku mah. Nggak tahu tuh, tanya si Kores tuh. Nama-nama kafir ini susah-susah guys. Ayo teman-teman Oten, sini naik lagi. Kita diskusi lagi ya. Kita diskusi lagi yuk guys. Pendeta Oscar. Oh, Pendeta Oscar ya kali ya. Oscar Iskariot. Bikin kopi dulu teman-teman. Bikin kopi. Semangat Akang, iya pasti semangat. Selama masih ada kopi sama rokok, semangat lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Gian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hasan. Ya Ustadz Miftah, belum tidur, masih kuat ternyata. Kenapa nggak bisa tidur? Gara-gara Oten nggak bisa tidur. Bang Kores, monitor apa udah tidur kah? Siap Bang Acai. Bang Kores nggak tahu main game kali. Tolong dibuka WA-nya Bang Kores, itu udah pamfletnya sudah dibikinkan. Bentarima, Sukron. Saya ngerasa dosa, udah dikasih resep ya sama orang Pekanbaru.
vitamin tapi lupa ke save, ininya kehapus, chatnya mau minta lagi malu, lupa beli. Ya, gak apa-apa, biarin lah. Bisa marah. Alhamdulillah. Ya, itu Bang Kores. Sudah dibikinkan. Udah nanti dibuka. Pakaian? Nanti dibuka WA-nya sama Kores. Siap. Ya, 212. Assalamualaikum, Akang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akang dan Ustadz Miftah. Siap. Ini masih ada 1,9 ya. Sebenarnya hanya ngasih masukan aja, Kang. Ya. Khususnya para oten, kalau ingin mewakili di Komal Muslim, ya harus pandai-pandai lah. Karena kami yang di bawah ini, yang para Muslim, akan menyentil para host di Komal Muslim apabila tidak bernarasi Quran dan Bible, gitu loh. Intinya para oten yang mau naik itu harusnya bisa memikirkan, mengkaji saja. Mengkaji, justru bersyukur kalau para host narasi yang di Komal ini mengingatkan mereka tentang kebenaran di Bible dan Quran. Harusnya mereka mempunyai iman, hanya jangan sekedar mengimani. Mana yang mencari Tuhan, apabila pendeta berbicara, harusnya mereka protesnya ke pendeta apabila diingatkan oleh host-host yang ada di Komal Muslim. Mencari perbandingannya, mengkaji apa yang dikatakan pendeta, lalu dia menanyakan kepada pendeta, kok beda dengan Bible? Itu harusnya ke sana. Justru kalau di Komal ini mereka hanya sekedar sharing tentang keimanan yang diberikan kepada pendeta, lalu diingatkan oleh Muslim. Mereka jangan ngototnya ke host yang ada di Komal, kan lucu gitu loh. Inilah kadang-kadang mereka naik itu merasa yang berada di bawah tidak sepaham, timbulnya tendensius. Begitu dia naik, ujung-ujungnya hujat, Akang. Iya. Ujung-ujungnya mau hujat, mau tentang gimana gitu. Padahal justru kalau mereka nekat untuk naik ke Komal Islam, mereka sekedar sharing saja keimanan dia yang diberikan oleh pendeta, yang tidak usah membaca Bible untuk mengimani saja, kan gitu ya. Harusnya begitu mereka naik, mereka hanya sharing, lalu hasil dari sharingan ini dikembalikan lagi pada pendetanya. Kenapa ini berbeda? Setelah itu ya mereka mengkaji lagi. Nggak bisa, sebetulnya, Bang. Akang, kalau ya bukan gitu, nggak bisa. Kalau sharing itu nggak bisa. Masalahnya kita ini membuka room dialog lintas agama, debat lintas agama. Betul. Jadi kalau hanya sharing, ya kita juga nggak bakal bisa ngebantah keimanan mereka, ngebantah apa namanya, ketuhanan mereka. Nah, yang kita angkat di sini, adalah debat lintas agama. Fokus kita, tujuan kita bukan si narasumber Kristen itu, bukan, Bang. Tapi netizen yang ada di bawah, buktinya banyak yang mualaf, banyak yang bersahadat gara-gara sering mendengarkan perdebatan. Jadi biarkan mereka bernarasi seperti itu, biarkan. Semakin mereka menghujat ke Islam, semakin mereka bernarasi seperti itu, insya Allah banyak teman-teman Kristen juga yang ingin mengkaji, benar gak sih kitab saya ini seperti ini? Benar gak sih Yesus ini? Banyak yang kayak gitu. Buktinya yang saya juga, yang ngejapri ke saya banyak yang seperti itu.
Contohnya kemarin Bang Ronald, anak pendeta, selama setahun dia terus mempelajari, mengkaji, mendengarkan perdebatan ini gitu kan. Akhirnya alhamdulillah mualaf. Betul. Ya itu saja Kang. Sebetulnya kalau mau keren Oten itu kalau nggak mau dikejar-kejar sama Muslim, pede aja, akui aja bahwa dia Theos, Biblos, itu dan Paulus. Iya betul. Itu akan keren. Seperti Buddha dan Hindu tidak memakai nama-nama agama lain. Sehingga kita tidak mengejar. Kita mengejar mereka itu kan karena nama-nama kita dipakai untuk memurtadkan orang-orang kita. Sampai kapan dia akan berhenti? Kalau dia belum berhenti, kita kejar terus. Nah justru Itu ini lebih kita keren. berjuang Bang. Justru ini kita berjuang untuk mengambil lagi apa yang dimiliki oleh umat Muslim. Istilah-istilah yang dipakai di dalam Bible, itu tujuan kita Bang. Iya, dia nggak sadar kalau kita kejar-kejar itu, kita kejarnya masih bagus loh, ngejar-ngejar pakai diskusi atau apa gitu loh, karena kita merasa nggak terima nama-nama kita dipakai untuk memurtadkan saudara-saudara kita. Kalau dia merasa pede dan keren aja, ya gua tuh Theos, gua Biblos, gua Paulus, selesai sudah, nggak akan kita kejar kok. Iya Bang. Itu sehat, jazakallah khairan kasiran, kul amin mantum bi khair, sehat Siap. semua, para Wa'alaikum, budak wa'alaikum. semua. Akang sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turunkan ya Kang, nuhun Kang. Siap, sami-sami. Ayo, masih ada nggak yang minta naik, Oten? Gus Miftah? Jangan takut minta naik, sini naik aja. Kalian bertanya aja sepuasnya. Misi paket dulu, siap Bang Acai? Masya Allah, sampai kuotanya habis nonton debat Bang Acai. Alhamdulillah. Si Kores ini tidur atau gimana sih? Ada, barusan balas WA kok. Res, Kores, suruh buka mic. Oi. Jam sabaraha isukan mangkat? Teuing euy, sekumpulnya uang aja. Yo Ikhwan. Kalian lihat Viti Kores sekarang. Jadi ini tanggal 3 ya. Besok itu Ikhwan. Besok itu ada dialog offline lagi. Nah, ini nama pendetanya udah keluar. Pendeta Diman Nainggolan sama pendeta Ayusman. Itu akan dialog di Bandung, di daerah Bojong Soang ya. Dana udah terkumpul alhamdulillah 2,8.050.000. Dibutuhkan sekitar 3.500.000-an lagi Ikhwan. 6 juta gitu. Karena Api Jabar butuh dana untuk ngelengkapin operasionalnya. Sisanya ongkos Kores dan juga sopir Ikhwan gitu. Untuk lebih jelasnya kalian lihat di VT ya. Ini tanggal 4. Nah, silakan Api Jabar yang punya acara ngobrol. Gimana acaranya itu besok? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Untuk para netizen yang di bawah, acara akan dilakukan tanggal 4. Jadi mulainya sekitar asar kita. Itu bisa lanjut sampai malam Bang Kores. Di situ aman karena lokasinya adalah di Koruman Najil Persis. Jadi yang menyediakan tempat sama untuk narasumbernya kita ada dari Bang Kores sendiri, Kang Chan sama dari pihak Persisnya gitu.
Paling gitu aja Bang Kores. Nggak bisa. Ya Kang Hasan nuhun. Jadi konsepnya gini besok tuh supaya nggak ngehambat acara. Ini duit yang operasional dialog terkumpul berapa sesuai requestnya Akhi Sarman, aku transfer duluan. Kalau misalnya yang duit untuk berangkatnya cukup, berangkat gua. Tapi kalau nggak cukup, ya wayahna berarti Kang Chan sama Ustadz siapa gitu yang dialog. Oke? Siap. Gitu ya dulu. Nah untuk yang mau support silakan DM Kores atau transfer ke rekening rekening yang tadi pagi. Masih ada nggak kalian rekeningnya? Ini aja di sini dicatat lagi. Oh ya, tunggu. Berapa? 5485 terus 3408 55 BCA ya? Itu bisa oi. 55 na ganti S we ya. Sok 5485 3408 BCA atas nama Cikita Ikhwan. Untuk kalian yang ingin melihat Kores dialog offline lagi, silahkan digas infaknya untuk operasional dialognya gitu. Kalau ada yang mau transfer langsung 2 juta 3 juta, alhamdulillah mantap seantum. Sampai jumpa langsung hari Sabtu. Minggu ya. Kalau Sabtu mereka nggak bisa Bang Kores. Bukan, salah ngomong. Iya. Minggu bisanya. Coba ditampilin. Isi karya ya kalau mulai. Kepotong. Salah peta kalem Akhi Hasan kalem Wejangan Akhi Zulfan tidak menjual. Baca chat. Akhi Sarman baca chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Chat, baca chat. Offline berarti nggak bisa lihat online kah? Bisa banget. Nanti di live kan di channelnya Gurunda. Gitu Ikhwan. Di live kan di channelnya Gurunda. Ada nggak ada Kores di dialog? Nanti di live kan di Gurunda tetap. Gitu. Itu tuh gimana maksudnya Akhi Kores? Tahu dibaca 2 jelema eta diteundeun di tukang. Eta nu pendetana dihareup. Oh. Kirim deui ka urang. Di mana? Di 7:30 cenah. Tapi orang request ka Kancan 2 sesi bada asar jeung ieu. Heeh, eta diteundeun di tukang tah 2 jelema eta. Oh gitu. Si karya adut jeung si Rahmat tunda di tukang. Anjing. Paling Wah, ini di lodok eta duanana. Diedit kabeh ieu gelo atuh aduh Lah, oh iya na mentahna. Mentana kacau Akhi Kores. Kumaha? Pendeta ya mah bodor ya. ayo yang ingin nonton nanti di TikTok juga ya, biar live juga, biar Kores ke sana juga, ayo disupport ke rekening ini nih, BCA nih 54853408. Yang tinggal foto aslina gelo teu.
Oh, Baca aja. eta mah atuh. Ketika Insya Allah pada asar sarang pada isya insya Allah mun 2 sesi pada asar pada isya mun ngan hiji sesi pada isana kumpul juga nama. Isuk mah lalak-lalak langsung bubukeun we kores man bisa mah gebrak-gebrak meja. Aing watak di kos kancan tapi iya 2 soalnya. Mun misalnya ngan aya hiji buy one keun jeung urang, 2 na deui nya eta tag team we Kang Can jeung Ustad BMC-na. Mun 3 versus 3 mau kabagian ngomong. Saeutik. Oh, angke mah kan karyana mah nggak ikut. Anggar 3. Siapapun parame kue kanggo pendetana Bang Kores. Balik tipes we eta pendeta. Aing power seteru, aing kores ieu nu ieu duh kacau ieu na. Anu iya diteunun di hareup mah aduh. Mana sang? Anu tadi teh sang? Terus diedit. Atuh, Geus diacukan. Tapi dah anger ieu nu pake PNS itu. Nentong atuh. Kode etik jurnalistik nentong atuh. Aduh ya Allah tolong. Kamari pendetana beda jeung nu dialog kamari. Jahat gua aing sarua sih. 2 sarua. Awal bisa diedit kieu. Mana di icon we. Cokot teh huluna hungkul. Aduh, ieu mah balik debat mah cukup ieu mah juga na. Pasarman. Kode etik eta Nah ngaranna Ayusman. Nah beda. Emang eta ngaranna? Iya. Itu pendeta pulang debat pasti langsung setruk aja. Ngerti. Sama langsung ke gudang. Ngelas langsung. Ngelas baliho. Jadi itu Ikhwan ya, tanggal 4 gitu. Makanya aku butuh support kalian semua supaya ini terrealisasikan gitu. Kalau Koresnya mau ada dialog di Bandung, gas support. Butuh 6 juta euy. Buat ongkos dugdag. Nggak kuat kalau saya ke Bandung, Res, nyetir dugdag bolak-balik. Kayaknya tetap harus minum. Oh, berarti 7 juta kemudian. Kalau nggak kuat ngomong. Ini sama kami kalau nggak kuat. 7 juta Ikhwan. Aku pulang naik kereta nggak apa-apa. Jangan lah. Kumaha aku pulang naik kereta? Di gor mana Mang Kore? Di mana itu Akhi Hasan? Lokasinya di Koruma Najil di Buah Batu. Oh, Buah Batu, di Buah Batu. Kemarin acara kemarin Bang Kores. Oh, di situ gening. Iya. Oh, ya wes satu siap, Das. Bukan guruna yang diskusinya. Guruna nanti April. Bada sholat Id. Bada sholat Id. Setelah hari raya baru guruna. Aduh, Kang Sarman kena pembatasan, Kang Sarman. Ganti akun weh. Iya bisa diacukan ya tinggali tonton di hareup we hungkul tek jadi. Iya anu kolotna ya mending ngetat eta kelah. Gitu Akhi Gufron. Nah namanya Gufron babi. Ini BCA ya, ini rekeningnya BCA atas nama Cikita S15. Aduh, malam begini siapa yang bangun menyaksikan kami? Kamari karyana 3 poe persiapan. Iya, Jabar 2 poe. Aduh. Ya ini nomor rekeningnya teman-teman 5485340855. Tapi kayaknya kalau yang Bandung bisa ini deh, bisa nonton di sana kalian ya. Gitu nggak, Akhi Hasan? Bisa, lega tempatnya. Bisa ya? Bisa. Oh iya, bisa kalian bisa nonton langsung di sana kalau yang di Bandung. Res, tempat yang kemarin itu bisa nyampe 1000 orang loh, Res. Oh, nggak tahu soalnya baru tahu sekarang. Bisa kalian bisa nonton di sana kalau yang untuk
untuk yang di Bandung itu. Jadi yang warga Bandung, simpatisan API Bandung, garis keras TSCC Bandung, merapat kalian ke sana. Alamatnya ini nih, minta nih ke DPW API Jabar nih, alamat lengkapnya di DM aja. Lega itu tempatnya mah enggak. Sayang sekali tanggalnya, nah nggak bisa hari Minggu. Kalau nggak bisa nonton langsung mah ya ini aja di YouTube aja, nanti di live kok di Gurunda. Itu bisa live berapa channel? Ayi Sarman. Ini kalau tempatnya yang kemarin sinyalnya pakai apa, Ki Sarman? Oh, sibuk. Relay bebas cara tuh. Kemarin di sana live sinyalnya buduk. Enggak Iya. aman. Kalau di tempat itu Buah Batu aman. Kan kemarin udah dicoba 2 channel di live buduk patah-patah. Di Buah Batu mah bagus. Buah Batu dah, yang Gurunda ke sana kan? Iya. Buduk gitu live-nya. Patah-patah. Buduk apa? Ya TikTok iya, YouTube. Yang di Akang Santang official nontonnya geser ke ini ya, ke Panglima Apologet Islam, baru lab di situ. Kita pakai modem yang bagus. Oke, siap atuh. Kemarin pakai modem dari BMC nggak kuat, angkat 2. Abah Yamin dihubungi nggak? Udah tadi pagi tuh apalun ini. Berarti lain jeung Abah Yamin iya, tektokanna kanca. Ya wajar atuh pas Bang Kores kedadak kita. Tapi ini kan katanya Ustadznya dari BMC. Iya. Kayaknya belum tembus ke Bah Yamin kayaknya. Udah jatuhnya kalau sekarang kan aku ke info Ya kalau langsung ke sekarang sana. iya tadi belum. Jadi ada yang syahadat di daerah Sukabumi. Abah Yamin ke sana cenah. Iya. Allahu Akbar. Memang weh andalan uig. Tah, iya karek mantap. Ngarana atuh nu bale Kang Sarman. Kumaha eta ngarana? Karyana jadi lalaki ya, kumaha? Dipendetakeun kabeh. Eta diletikan we, Rahmat jeung Karyana diletikan we ngaranna. Eta di Badagan eta Dimun jeung Ayusman. Emang fiksinya jadi ya hiji nu hiji deui. Jadi udah Kumaha bilang, cenah? Ngomongna kan kumaha aku cenah? udah laporan kirim ke Bang Kores itu. Tapi aku konfirmasi chatna ti si etana. Ada udah. Mana eueuh kan foto hung. Ntar lah aku kirim, gampang itu mah. Chatnya beda-beda nomornya. Iya dong, kan nomor yang satu untuk Oten, yang satu lagi untuk yang pasukan Islam itu mah. Wah siap. Alhamdulillah, Pati sudah siap. Diberi fotona. Bari jeung botong ka ciri. Ya itu mah, saya mah kan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh narasumber yang di sono. Ini menyampaikannya gimana, di telepon atau di chat? Chat, nelpon. Mana kirim ke chatnya coba? Tar. Yo, diinformasikan lagi Ikhwan, tanggal 4 ada dialog offline dadakan seperti tahu goreng.
Gitu. Ini alhamdulillah dana sudah terkumpul 2,8, kita butuh 7 jutaan lah karena si Akang pengen tidur cenah, nggak kuat kalau dugdag. Nah, untuk yang mau support silahkan ke rekening yang tertera di ini, di apa? Itu yang disematkan itu. Itu S1 5. Ini rekeningnya rekening BCA atas nama Cikita, Ikhwan, gitu. Update sudah terkumpul 2,8. Mana sudah siap? Iya, sudah siap. Mana sudah siap? Bacaan iya mah geus dikirim ke orang. Sudah dibaca yang ke bawah. Udah. Iya. Emot ngakak. Omat Aki Hasan, Aki Sarman, mun hiji buy one keun jeung urang Ya, siap. Pokoknya mah Dasar. dikondisikan. Dikondisikan. Pas Arman atuh nu ngomong eta mah. Udah geus Aku ngomong makan tim. Aku makan cuma tim hore. Ih, Kita dibawakan hiji jeung urang. Aing teh isuk-isuk anjing live neangan duit. semangat. Ya, pokoknya malah. Neangan duit. hiji geus. Kieu deh bentukanna. Jangan bikin kecewa garis terdepan Kores. Tidur woi, tidur. Ngerompi aja. Weh Dante. Ngopi Dante. Masih sakit apa Pak Dante? Turun. Kaprodi Komunikasi Penyiaran Islam. Apologet Islam Indonesia. Pendeta yang mau mualaf di Papua gimana Kang? Suruh terbang ke Makassar, ketemu langsung dengan Gurunda. Tuh si Aceng ngora bisa. Orang kernyen non Milan 1 behind the scene kelal aja jabarnya. Siap. Tapi Aki Hasan ada dong. di foto ya di galeri orang bisa. Wah benar terlalu. Kirim ke dia mumpung can di render. Aduh di mana ya? Pas Sarman ada itu. Ayo teman-teman Oten masih ada nggak di bawah? Naik sini naik. Yuk kita lanjut. Tadinya saya mau ke rumah Gus Miftah mau bawa komputer atau dipakaikan aja. Gus Miftah monitor nggak Gus Miftah? Lebih gentle netanya ya. Iya lah. Netanya lebih gentle. Dipaketin aja nanti juga Kang Ustadz Ardiansa itu apa SSD-nya ya. Nanti suruh saya paketin gitu. Ya paketin aja itu juga SSD-nya Kang Ustadz Ardiansa juga nanti suruh saya paketin. Karena kan belum diacak-acak, mudah-mudahan masih bisa diselamatkan. Kurang letik Aki Sarman. Kabur. Letik kan eta ngaranna. Eta karyana teuneun di tukang ngaranna. Badagan eta nu di mun nainggolan jeung Ayus mana? Paketin aja Kang Kian. Kirim alamatnya ya. Ya siap. Itu juga saya nyuruh apa? Kang Ustadz Ardiansa SSD-nya suruh kirim ke saya. Saya mah komputernya jadi baru 5 menit, 10 menit ngelestar gitu penyakitnya. Ya paketin aja. Pariksa WKB-nya. Yang kalau pengen cepet ya yang itu yang ini yang 6 jam itu kan, yang 6 jam bisa kalau wilayah Jawa. Kan ada pilihan 6 jam. Ya. Akan ada nama channel Gus Miftah, nggak tahu. Waalaikumsalam Moy, kemana aja Moy? Pakaian. Baju jangan lupa 2 kali tak. Siap. Takkan ada yang bisa menahanku lagi. Nama acara iya ketua datang Bang Kores. Alhamdulillah. Mantap. Abah Luken. Mantap. Das eta geus can das ganti ban heula.
Lah enggak saya mana? Sar Alif lagi enggak iya enggak ngadorong. Eta guruna atuh di chat. Oh, jelas. Kan naon kunci terakhir guru enggak? Kata-kata yang bisa menahan bulan. Lebih gentle pendeta yang dari pada kabur ke luar negeri, ya betul. Ya, soalnya agak-agak ini juga, oi Res. Saya pernah itu kemarin debat sama si pendeta tua itu, kasihan. Takut stroke. Oi, beneran serius aku. Apalagi dengar kuat ketawanya Bang Kores. Kalau misalkan si pendetanya stroke, jangan nyalahin kita ya. Ya jangan gitu atuh pakaian biar acaranya lancar gitu loh. Aduh, doanya itu ya Allah. Acaranya lancar, mudah-mudahan bisa nyambung terus perdiskusian offline-nya. Ya, Atemon. Di mana di hatimu, Atemon? Biasa lagi nge-WA Atemon kadang-kadang. Kalau pendetanya stroke, salahkan Oten saja. Yaitu Ibunda Riz. Sekarang Oten banyak yang mencari hadis untuk menghujat Islam. Acaranya di mana? Buah Batu, di Buah Batu. Atemon. Ditunggu pokoknya Atemon datang harus bawa kopi kapal api 2 kebet pokoknya mah. Dua runtuy. Ini kayaknya netizen ini kebanyakan pada tidur kayaknya ya. Kayaknya 1,7K tapi masa nggak ada Oten? Siap, aman, kopi sadus, oke. Tanggal 4 hari Minggu, tanggal 4 hari Minggu kita acara di sana. Loh, itu kemana pakaian? Kok hilang judul? Ya. Judul hilang. Ya nggak apa-apa, udah malam juga. Nanti gas Oh, iya. pagi-pagi weh. Aman asal ulah bentrok jeung Persib moal. Emang Persib jadwal jam sabaraha? Aya nu asup teres. Sherlock Wawa aja, siap. Nanti aku Sherlock. Di acara kemarin. Acara kemarin. Res, aya nu asup teres. Bang Kores, monitor.
Bentarima itu cewek. Gurunda ada, sedang istirahat. Ya, my name. Malam mana, my name. My name. Ih, malah ngopi. Moy kemana aja, Moy? Halo, selamat pagi Kiki Gemoy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugan teh ditaikeun Kang aku teh. Aku mah sukanya naikeun, aduh beneran. Oces teh tepubuk. Iya Kang tuh. Aku masih kena kieu Kang kondisina. Masih gemoy. Ini tuh. Perban juga belum dibuka. Kenapa? Habis ditampar sama Yesus? Astagfirullahaladzim, udah berani kali, jangan sampai kenal dah, enggak. Ini habis ujian ilmu debus. Oh iya. Habis operasi saya. Habis operasi kepala. Mana itu tadi rasa tadi rame itu siapa? Tetehnya Bunda Rahma. Ini siapa yang ngorok ini? Moy, iya tadi manggil Moy di YouTube. Jangan-jangan Kores tidur gitu? Enggak, kayaknya mah sebelah aku, suami kayaknya mah. Iya ya. Soalnya aduh backsound alami ya mah. Ini kata Bang Kores teh fitnah, gua kagak tidur sangka gua ngorok. Ya Allah ya Rabbi. Sehat-sehat ya buat semuanya ya. Ya, sami-sami teh Kiki Gemoy hatur nuhun. Iya, ingin palau. Saya teh iya MC naon atuh manggilna atuh nya teteh naon ieu teh? Saya Asan, laki-laki berarti nomor yang ketiga-tiga. Teteh yang tertipu. Dah. Oh, dirimu teh laki-laki. Laki-laki dong. Tapi nah sih gak awewe. Iya, nggak apa-apa. Oh, dek saingan ajeng iya mulanya ajeng encus. Kita sama. Udah aku turun lagi aja. Kang Kian, Bang Kores, Gurunda, Bunda Rahma, Pak Ustadz Miftah, sama siapa? Hei kamu teh serupa tapi Asan. Beliau siap. Pak Ustadz, kumaha damang Pak Ustadz sehat? Paulus mengaku bertemu Yesus di padang gurun. Abang Alhamdulillah. Pak Ustadz doain aku ya. Oh lagi ya tergering. Ya? Iya baru beres operasi saya kemarin. Masya Allah, alhamdulillah. Tapi lancar. Alhamdulillah 15 jam meskipun melenceng daripada jadwal kan katanya kan awalnya bilangnya katanya cuma 3 atau 4 jam paling lama. Nggak taunya jadinya 15 jam. Oh iya. Ya syukurlah. Syafaqillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cepat memulihkan. Ya, buat teman-teman yang 1600 juga ya, kita putuskan buat Kiki Gemoy.
Mudah-mudahan Iya, Pak diangkat Ustadz. penyakitnya. Makasih. Ya, Ini kan pulihkan. bukan cuma ini aja Pak Ustadz yang di ini. Jadi ngambil bypass pembuluh darah yang buat dicangkok di sini tuh ngambilnya dari kaki, dari betis. Iya, iya. Jadi di betis juga itu teh 72 jahitan. Masya Allah. Iya. Jadi Itu ujian ya, ujian dari Allah. iya Pak Ustadz, itu jadi bedel akhir tahun teh. Bedel iya, bedel punggung. Punggung kan dilobangin buat selang juga 3 jahitan. Tapi alhamdulillahnya tuh bisa lewatin masa-masa kritis. Kritis ya. Iya, bisa bertahan sampai sekarang. Sampai dokternya juga bilang ini mah operasi yang super duper, padahal itu diperbantukan sama dokter dari Jepang, tapi tetap aja rumit. Ya, alhamdulillah tuh jalannya diperlancar. Iya, alhamdulillah. Iya. Suka menyimak aja kalau ada Pak Ustadz di bawah lagi ini tuh, aku mah suka ngedengerin gitu. Ya, kita cuma bisa mendoakan, Bunda. Amin. Doa. Kan sebelum operasi juga kan aku minta doa dari siapa, karena yakin salah satu doa dari antara kalian itu pasti ada salah satunya yang dijabah sama Allah gitu kan. Iya. Kekuatan doa itu lebih kekuatan doa gitu, Pak Ustadz, lebih apa ya, lebih utama gitu. Iya, ya ada doa. Yang buat saya bisa kuat sampai sekarang ini doa-doa dari semuanya. Ya dari ribuan yang nonton, mungkin walaupun enggak Ya, semua. saya doakan ya, Bunda ya. Saya doakan semoga Bunda cepat sembuh ya. Sikira baraba maraba maraba sikira Bunda. Sikira baraba. Sikira baraba. Sikira. Jampe naon sih tukang ah. Jampe harupat eta mah. Ujuk-ujuk si marabai ieu mah. Maraba. Sikira baraba. Kayaknya Kang Kian nih udah lama nih nggak ketemu sama siapa tuh, sama Oten yang itu tuh, yang Oten yang cantik itu. Rasmi. Iya, si Luga kemana ya? Kayaknya menghilang juga itu Ratmi Luga. Ada Pak, ada mereka. Ada terus tiap hari ada. Cuman ya kayak siluman kayak. Ya namanya siluman, bukan kayak siluman, emang siluman. Siluman. Si raba-raba dasar. Iya, Pak Ustadz, aku pamit ya, di bawah Ya, aja. Bunda istirahat ya. Salam juga buat keluarga. Kali lagi kita doakan yang terbaik buat Bunda. Ya. Amin, hatur nuhun, sehat-sehat buat semuanya. Amin. Doanya kembali baik buat semuanya. Amin. Amin. Kang Ya Kian. Rabbal Alamin. Hasan, manusia dua fungsi, dua fungsi. Allahu Akbar. Apa itu Dua fungsi. Emang sih gak abri wae. Iya lo ketawa tuh jadi nyut-nyutan aja. Udah. Jangan ketawa, jangan. Siap. Hatur nuhun buat semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turunin manusia multifungsi. Saya bukan moderator. Kang Kian. Akang Kian Santang, anu bager, anu kasep, menak jinggo, kasep pakuda, turunkeun. Dihandap pula sasarian. Jangan diturunin buat hiburan. Dikata aku teh Oten kali ya. Udah gemoy ya. Sing sehatnya. Hatur nuhun. Amin. Pangurunkeun aku karunya tong ditajong nya lalaunan turunkeun anak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Habis makan, lapar ya. Kenaon? Jauh. Kenapa Pak Ustadz? Mana nih Oten lagi? Ayo umat ontohot borokokok naik sekali. Masih kurang puas dihandap. Ayo ping deui. Dendam pribadi eta mah, dendam pribadi Iya. eta mah. Ya nggak apa-apa lah Teh Kiki, yang penting Teh Kiki cepat sehat, cepat pulih lagi gitu aja. Ayo sok. Para oten-oten anu tan tarager ya. Anu akalna masih sungsang. Isi otakna blok utaknya. Monggo naik. Tapi ngomong-ngomong gitu, teman-teman kok pada ketawa blok utak tahu nggak arti apa? Tahu nggak apa itu blok utak teman-teman di bawah? Balak kotak bukannya cumi-cumi? Leres. Mon. Iya. Kenapa saya gambarkan Oten itu akalnya sungsang, isi otaknya itu blok utak. Tahu kan yang namanya cumi itu otak apa ya? Sotong ya. Kalau kata orang Indramayu sih blok utak ya. Indramayu Cirebon itu blok utak karena saya kan orang Cirebon. Jadi tahu kan yang namanya blok utak itu kalau dipencet itu otaknya itu kan bukannya nambah bersih malah nambah hitam semua kan. Otak kan kayak gitu kan. Ketika dipencet digedor otaknya itu bukannya nambah waras gitu, malah nambah stres, malah nambah gila pertonnya Oten itu. Ya Bang Heru. Malah nambah Bang Heru. Kok nggak ada suaranya ya? Blubuk. Ada suaranya nggak bagus? Ada blubuk doang. Iya yang hitam itu betul. Wah nggak ada suaranya Bang Heru. Iya yang hitam itu. Ya tapi memang walaupun kita bikin kita jengkel, bikin kita gemes gergetan gitu ya, tapi buat ada hiburan juga ya, tapi memang enak ya, makanya blek utak gitu. Walaupun ketika kita pencet otaknya itu jadi hitam semua ya, di sisi lain jadi hiburan gitu. Ya buktinya kalau nggak ada Oten sepi kan, dari 2000 turun ke 1800, turun ke 1700 sampai 600, tinggal hostnya aja sama narasumber. Ini dibenerin dulu itunya, apa namanya? Suaranya nggak ada itu dia. Makanya ketika kita berdiskusi dengan Oten itu ya, jangan berharap kita mendapatkan jawaban, tapi setidaknya kita mendapatkan hiburan. Gitu. Ya, Oten naik bertanya, silakan nanya aja, mumpung ada Pak Ustadz Miftah nih. Naik bertanya sepuasnya. Enak kali nih Kang Hasan ini. Oten yang nanya, kita yang keringetnya segede jagong-jagong. 90 hiburan, 10 lierna. 90% hiburan, 10 lierna. Tapi memang Al-Quran luar biasa ya teman-teman. Makanya kita tidak bosan-bosan dalam lintas agama ini. Kita kan seringkali dihadapkan dengan pertanyaan seperti ini. Ngapain sih
Kita itu selalu saja yang disinggung itu adalah aliteng. Kenapa bukan agama yang lain? Ya sudah nyata dan fakta itu tidak bisa terbantahkan. Ketika banyak istilah-istilah yang sakral, istilah-istilah suci di dalam Al-Quranul Karim, kemudian mereka comot, mereka begal, mereka kutil, dimasukkan ke dalam Bible, kemudian tidak ditempatkan pada tempatnya. Kita masih baru beberapa yang kita bahas kan, baru Allah, belum Roh Kudus ya. Ini juga Roh Kudus ini penyesatan yang luar biasa tentang Roh Kudus ini. Di beberapa komal kita sudah membahas juga apa itu Roh Kudus, perbandingan betapa mereka menyesatkan gitu kan. Nah, seringkali kita dibenturkan dengan kalau memang iya tidak terima, kenapa kita tidak mengajukan ke LAI, kenapa kita tidak mengajukan ke pengadilan atau apa? Ya sebenarnya sudah diusahakan dan ini bagian kecil kita usaha kita ya. Maka seringkali saya analogikan seperti ini. Ketika kita mendobrak, membongkar tabir kebobrokan ajaran ini, itu seumpama kita itu menebang pohon besar, di mana pohon besar itu tumbuh di pemukiman padat. Tentu muslim itu kan rahmatan lil alamin, maka ada kaidah di dalam Islam itu mencegah mudorot itu lebih baik dibandingkan mendatangkan maslahat. Artinya kita tetap mengedepankan bagaimana nih supaya mudorot itu tidak terlalu besar. Maka ketika kita menebang pohon yang besar di tengah-tengah pemukiman padat ini, tentu kita tidak mungkin menebang sekaligus supaya tidak menimbulkan mudorot yang lebih besar. Maka dengan cara salah satunya adalah memapas, mengikis ranting-rantingnya dulu. Dan diskusi lintas agama ini salah satunya. Kita papas rantingnya satu persatu, perlahan-lahan, untuk mengurangi daripada mudorot. Nah, yang terbaru lagi, walaupun udah berjalan berapa tahun, Kang Sian Santang, masalah hari mualaf itu, udah 4 tahunan? 3 tahun. Nah itu juga salah satu usaha kita, mengikis pohon yang besar tersebut. Kita kikis perlahan-lahan, memberikan edukasi pada teman-teman Kristen dan juga bisa memperdalam dari teman-teman Muslim itu. Karena kemaksiatan, kemungkaran yang paling besar adalah ketika menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, betul. Tapi gini, sekarang saya lebih ngedukung ke si Edis. Loh, kenapa kan ngedukung si Edis? Iya, saya mah ngedukung banget ke si Edis. Soalnya si Edis tuh pinter ya, cerdas, bisa menyesatkan umat Kristen. Kata si Edis, penyaliban itu hasil karya sibilisis iblis ya. Betul, itu setuju. Terus kata si Edis, Yesus itu punya Tuhan, yaitu Bapa. Yesus Tuhan kecil, Bapa Tuhan besar. Betul, itu saya setuju. Dan kata si Edis yang terakhir ya kawan-kawan, ternyata di Kristen itu boleh mengajarkan poligami ya. Tidak ada larangan berpoligami, makanya saya mendukung Edis. Ayo teman-teman, bagi teman-teman yang udah donasi ke si Edis, ambil lagi duitnya ke si Edis. Tipu kalian sama si Edis, borok-borok sama belegug. Ditipu sama tukang tambal ban. Si Edis itu tidak pernah sekolah teologi, si Edis tidak pernah jadi pendeta. Aduh, antohot kalian mah. Ambil lagi itu duitnya si Edis. Ambil. Udah kayak gitu, pendeta diomelin pula. Iya. Diomelin. Aduh, pendeta diomelin jemaat. Iya. Si Edis mah benar-benar terbalik lah. Beleguk, eta emang si Edis eta beleguk, bedagong. Pendeta diomelin teman-teman, coba. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Lanjut lagi Pak Ustadz. Main lanjut-lanjut aja. Mulut udah berbusa-busa. Lolobana mah si Edis dikasih belun. Nah, apa dikasih belun? Dikasih belun. Dikasih belun. Bukan dikasih belum. Itu dikasih belum. Lega tempatnya ya pakaiannya. Yang mau nonton ayo silakan. Iya, luas tempatnya. Luas tempatnya itu. Ya, kalau ada yang pengen nonton ya debat offline besok ya di Bandung di Buah Batu, silakan hubungi Bang Asan ya. Tapi dengan catatan harus bawa timal sendiri ya. Timal itu apa ya? Makan sendiri, bawa makan sendiri. Ya disediain makan ya. Di Soledad. Buah Batunya di mana Kang? Di Koruma Najil Persis. Kalau orang nggak pernah mau jawab, dijawab sama Ontohod itu artinya belagu gitu apa ya? Blow on. Blow on bahasa ya artinya. Koruma Najil Persis. Pokoknya aja di Google Map Koruma Najil Persis aja. Nah di situ banyak Pak Ustadz, di situ banyak yang mualaf dari NTT itu di situ. Bukan pasar Kordon. Maksudnya orang NTT yang pada merantau ke situ. Bukan yang mualaf dari NTT, itu kan kalau misalkan bapaknya atau ibunya yang udah mualaf itu anaknya itu kayak yang dikeluarkan gitu loh di sekolahnya itu. Jadi ditarik sama BMC Persis untuk disekolahkan di Bandung dan di pesantren-pesantren yang ada di Purwakarta, Sukabumi, sama di Bandung juga ada gitu. Oh iya. %200% sudah pasti kalah Oten. Paulus botak ya kalau debat pasti kalah. Paulus botak. Nggak gitu Pak konsepnya Pak. Aduh. Ya mereka itu kalau dengar masalah Yesus itu sudah ada tapi. Jadi kalau teman-teman aliteng kalau udah tapi udah susah. Padahal pertanyaan dari awal lancar, tapi giliran mentok Yesus Tuhan bukan, macet internasional. Pertanyaan begitu beruntun lancar dijawab. Giliran sampai pada finish apakah Yesus Tuhan atau bukan, macet. Yesus Tuhan. Oh ya siap. Bukti Halimah ini perempuan ya. Iya. Iya Bang Fakih itu kan. Kalau kita tanya kan. Semua lancar dari awal itu. Apakah Yesus itu manusia? Ya manusia. Apakah manusia itu Tuhan? Ya. Apakah manusia itu Tuhan? Bukan. Apakah Yesus itu ciptaan? Ya ciptaan. Apakah ciptaan itu bukan Tuhan? Ya bukan Tuhan. Giliran ditanya terakhir, apakah Yesus itu Tuhan atau bukan? Mulai dia muter. Yang tadinya mau belok kanan sennya, padahal udah sennya belok, udah sen kanan, beloknya kiri, tetap aja. Aduh. Artinya udah bener sen itu mau belok kanan. Giliran ditanya Yesus Tuhan bukan, malah berbalik belok kiri.
Masa bodoh di belakang jadi bubur juga ya. Aduh, ten. Ya kalau kan kita sering di framing ya. Oh Islam itu poligami. Ya nggak masalah gitu. Kalau di Islam itu boleh berpoligami, istri boleh 1, 2, 3, 4. Kalau di dalam Islam boleh. Tapi Tuhannya tetap satu. Boleh istri lebih dari 1, boleh. Dengan batasan 4, boleh. Tapi Tuhannya tetap satu. Di Aliteng malah sebaliknya. Poligami tidak boleh, malah Tuhan yang dipoligami. Iya kan? Makanya seringkali saya katakan memang Oten ini akalnya sungsang, isi otaknya belekutak. Dia sering mencaci maki kita tentang poligami. Ternyata mereka katanya tidak boleh poligami, tapi Tuhan malah dipoligami. Na'udzubillahi min dzalik. Ya Bang Putra Kelana, monitor. Bang Putra, Muslim Kristen. Bang Putra. Aduh, naik. Bang Putra. Bang Putra Kelana. Naik cuma jadi berhala. Takut dengar suara Pak Ustadz Miftah itu. Di dalam surat Az-Zumar ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan penjelasan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Kang Hasan, teman-teman, kalau di Islam itu yang terkutuk apa? Setan, Sibilis Isis. Kalau di Oten yang terkutuk malah siapa? Tuhannya. Malah Tuhannya. Ya kan? Lagi-lagi sungsang, akal isi otaknya belekutak. Kalau di dalam Islam yang terkutuk itu setan, dedemit, gendorwo, siluman, merekayangan, vampir, zombie. Yang terkutuk itu pocong. Lah ini di Oten malah yang terkutuk, yang malah yang dituhankan. Di surat Az-Zumar tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ala lillahid dinul khalis walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa Inna Allah yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun Inna Allah la yahdi man huwa kidhbun kafar Ala ya. Inna Allah la yahdi man huwa kadzibun kafar. Mohon maaf. Nah, di dalam ayat itu Allah menerangkan ala lillahi dinul khalis. Ingatlah. Ala kata Allah, ingatlah. Lillahi dinul khalis. Hanya milik Allah lah agama yang murni dari kesyirikan.
Walladzina takhadhu min dunihi awliya'u ma na'buduhum illa yuqarribuna ilallahi zulfa. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain dia, kami tidak menyembah mereka, melainkan berharap agar mereka mendekatkan diri, mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Sungguh Allah akan memberi putusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kaffar. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada pendusta dan orang-orang yang ingkar. Kalau kita amati selama perdiskusian ini, coba bagaimana mereka begitu pintar memutarbalikkan lidah seperti kipas angin ataupun helikopter ketika dipertanyakan tentang Tuhannya. Penuh kedustaan apa yang mereka ucapkan, selalu diingkari apa yang mereka yakini sendiri. Jelas ajaran Yesus mengajarkan Tuhan satu, tapi mereka katakan Tuhan lebih dari satu. Padahal mereka mengklaim pengikut Yesus. Maka Allah Subhanahu wa taala la yahdi man huwa kadzibun kaffar. Allah tidak akan memberikan petunjuk bagi pendusta-pendusta tersebut. Iya, memutarbalikan, memelintir. Padahal itu ajaran mereka sendiri. Ya Bang Almagada, monitor Bang Almagada. Abang Muslim atau Kristen? Abangku? Bang Alma, monitor. Bang Jerry, naiklah Bang Jerry. Masa anak dewa, anak teos takut sama hamba Tuhan? Sepedanya itu. Dan itu memang sudah digambarkan Kang Hasan. Kepercayaan diri mereka itu, Gus Miftah itu ada yang nanya apa nama channel YouTube-nya? oh, Al Insaniyah. Nih ya channel YouTube saya. Al Insaniyah tuh Bang Acai. Nanti apa namanya ini? Apa? Bentar. Saya nggak perlu apa namanya waktunya ini teman-teman. Jadi, bentar. Ini teman-teman. Jadi waktunya udah ada isinya, cuman jarang diisi. Sebenarnya file-file sih sudah terkumpul gitu, file-file sih. Ini teman-teman, ya ada yang subscribe ya syukur, makanya di subscribe-nya juga baru seberapa ini. Kalau untuk dakwah ini, cuman jarang isi. File sih sudah banyak, cuman waktunya ini untuk ngeditnya. Saya kan pakai rekam layar ya. Belum langsung live YouTube gitu. Jadi ini aja nih, Miftahul Insaniyah, Miftahul Insaniyah. Ya syukur-syukur ini 1.500 subscribe semua. 1.500 subscribe semua. Sudah ada videonya sih tuh, udah ada, cuman belum banyak tuh. Udah ada, cuman jarang isinya. Aduh, waktunya ini, terutama ini waktu kemarin ya. Tentang ini waktu masih Iqbal masih aktif ini. Ustaz Ardiansyah. Tapi setiap kali saya upload ini selalu izin ini sama beliau-beliau ini. Minta izin dulu, Ustaz Ardiansyah minta izin, boleh enggak gitu. Ini teman-teman, jadi kalau pengen simple ini, yang gambarnya ini ya, Miftahul Insaniyah.
Kalau yang buat servis udah banyak subscribe-nya. Karena udah lama kalau di servis, channel servis udah banyak. Bahkan pernah dapat konsumen dari luar juga, dari Malaysia. Nggak bisa dijambak itu, Pak Ustadz. Jerry katanya mau naik, ayo. Naiklah Jer. Permintaan aja, permintaan. Ayo. Permintaan yuk. Mungkin kamu udah botak kali, Jer. Udah botak. Udah botak. Gondrong sebelah. Botak gondrong samping kali. Kamunya udah botak gondrong samping kali, Jer. Jadi nggak bisa dijambak. Mana nggak ada permintaan? Oh, dasar. Iya. Emang dusta dalam segala hal Oten itu. Nggak ada permintaan. Emang Oten ini ya. Ajarannya emang Oten itu. Nggak ada permintaan teman-teman, nggak ada permintaan. Ya Bang PA desa. Bang PA monitor. Naik diam. Itu namanya. Kalau saya dibacanya P dulu gimana? PA. Wah, itu yang disalahin itu Pak Ustadz itu. Lah kan orang bacanya gitu. Yaitu konsekuensi logis menggunakan nama seperti itu kan ya teman-teman. Itu konsekuensi logis seperti halnya Oten kan. Konsekuensi logis ketika mereka menuhankan anak manusia, ya makanya ya jadi bahan tertawaan, bahan ejekan. Masa ya Tuhan punya not cuman orang gila kan, akal yang nggak waras gitu, menuhankan Tuhan yang ngompol, ditimang-timang. Boya mikir toh ten. Timang-timang anakku Tuhan. Berat. Bang Paki. Tuhan. Ya Bang Paki, Muslim belum? Bang Paki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Paki ada yang mau disampaikan, Bang. Izin gabung bentar. Naiklah. Mau ngomong nggak berani ngomong. Ya Bang Amir. Bang Amir ini Kristen. Islam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang mau disampaikan, Akhi? Enggak ada sampai apa-apa, tapi bagi channel ni teruskan menyatakan kebenaran. Teruskan menyatakan saya orang Malaysia. Oh. Okey. Teruskan menyatakan kebenaran. Kerana saya tengok channel-channel di Indonesia ke, saya tengok para bipang sembahyang kayu, kafir para habi ni memang kurang hajar pada kita orang Islam. Tidak kira Indonesia ke, Thailand ke, Malaysia ke, bila dia menghina akidah kita umat Islam, itu bermakna dia menghina kita semua orang Islam.
Saya sudah tengok macam-macam komen dia serang para habaib, para kiai. Bagi saya tak kisah. Dia kiai Jawa ke, kiai Sumatera ke apa ke, dia kiai milik umat Islam, bukan milik Indonesia, bukan milik Malaysia. Bila menyerang para agama kita, para kiai kita, habaib kita orang Islam turut merasakan sakit hati. Begitu kurang hajarnya para bipang sembahyang kayu, kafir habi di Indonesia yang biadab, kurang hajar, provokator pada kita umat Islam. Saya nak pesan, teruskan perjuangan. Jangan peduli dia orang nak cakap jangan serang, jangan buruki Kristian apa semua, jangan. Dia orang yang paling biadab pada agama kita Islam. Itu saja saya nak pesan. Iya. Abang ini dari Malaysia ya? Saya dari Malaysia. Masya Allah. Betul. Itu. Gimana itu Filipinnya, Kang Hasan? Saya tengok, saya biasa saya kadang-kadang channel Malaysia, channel Indonesia, saya tengok berita, channel TV nasional. Saya selalu tengok komentar. Waalaikumsalam. Saya biasa tengok komentar yang biadab, yang kurang hajar daripada siapa? Daripada kafir para bipang sembahyang kayu, kafir habi Indonesia. Dia orang biadab, dia orang kurang hajar pada agama kita. Itu pada sampai sekarang saya sakit hati. Dulu saya tak tahu Indonesia macam mana semua. Tapi bila saya tengok komentar dia orang kurang hajar ni, saya sakit hati. Saya orang Islam juga. Saya tak kira kamu Indonesia ke, kamu Malaysia ke, kita semua umat Islam, satu kiblat. Apa saja ada nak Wahabi ke apa, itu tak kisah. Tapi bila dia menyerang kita umat Islam, kita turut merasakan sakit hati. Kita satu jasad, itu saja. Itu biadaknya, kurang hajarnya kafir-kafir habi para bipang sembahyang kayu Indonesia. Dia orang terlampau. Ya, kita doakan guru-guru kita ya. Bang Abir mudah-mudahan tetap sehat, selalu istiqomah ya. Masya Allah, luar biasa. Betul ya. Cuma bingung apa ya, aku bingung. Masalahnya di kamus bahasa Indonesia nggak ada itu, Pak Ustadz. Apa? Iya, bahasanya itu jadi ditangkapnya separuh-separuh gitu loh. Ya kan sering saya katakan gini Kang Hasan ya. Kalau kita kan umat Islam, ketika membahas bahasa Indonesia menggunakannya kan KBBI ya kan. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah kalau Oten ini kan kamusnya bukan KBBI, tapi apa? KBBOL. Kamus Besar Oten Longor. Jadi mereka itu punya kamus sendiri dong. Maka istilah-istilahnya juga ya, istilah mereka sendiri. Kamus Besar Oten Longor, KBBOL. Ya, kalau mereka itu. Coba saja ketika mereka mengartikan itu, iya kan? Mengartikan Tuhan, mengartikan firman, mengartikan mukjizat, mengartikan Roh Kudus, maunya sendiri. Iya. Boleh. Domisili di mana? Bang Ulil Amri. Ya, hubungi saja Bang Uli. Hubungi saja DM aja ini di MC DPW APII Jabar. Ya, hubungi saja ya. Tapi jangan hubungi bininya ya, atau Bipang penyembah pohon, penyembah kayu. Apa itu? Masih nggak ngerti ya tuh. Bipang sembah kayu, apa maksudnya Ustadz Miftah? Bipang itu kan B2 panggang kan? Oh. Bipang itu B2 panggang kan ya? Kalau nggak salah kamu salah. Tapi mohon maaf kalau salah. Saya dengar dari itu waktu dulu kan viral Bipang itu kalau nggak salah kan babi panggang ya teman-teman ya. Iya betul. Kan kalau salah. Iya betul.
Iya betul ya. Ya coba aja ya. Mereka udah jelas-jelas gitu kan. Tuhannya terkutuk, Tuhannya terhina. Tapi malah mereka euforia. Kita saja, kita kalau misalkan di perjalanan atau di jalan gitu ya, mendengar ada kecelakaan, itu langsung gitu kan. Langsung hati ini terenyuh. Apalagi kalau kecelakaannya itu ada di depan mata kita. Padahal kita tidak kenal. Kita tidak kenal siapa yang kecelakaan, siapa yang ketabrak, gitu. Kita tidak kenal, tapi terenyuh kita sebagai manusia karena kita diberikan hati nurani. Lah ini oten. Sampai Tuhannya dibantai habis, dikejar-kejar, diikat, digampar, digebukin. Iya kan? Iya. Ditombak sampai ditelanjangin. Coba Tuhan ditelanjangin, mereka cengar-cengir. Coba bisa bayangkan. Kita mendengar kecelakaan saja walaupun tidak kenal siapa yang kecelakaan itu, terenyuh hati itu, menangis, menetes air mata itu. Lah ini oten, ada Tuhan dibantai habis-habisan, mati terkutuk, cengar-cengir mereka. Tiap tahun cengar-cengir. Tiap hari, tiap minggu mereka. Coba na'udzubillah, summa na'udzubillah. Iya, betul Pak Ustaz. Itu coba. Maka seringkali saya gambar apa namanya ini ya, seringkali bernarasi nggak bosan-bosan juga. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menerangkan siapa sih makhluk yang terburuk di alam raya ini? Coba, makhluk yang terburuk di alam raya ini, coba kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala ini. Yang pertama ada di dalam surat Al-Anfal ayat 22 dan juga 23. Inna syarrad dawabi 'indallah Inna syarrad dawabi 'indallahi summul bukmul ladzina la ya'qilun. Siapa sih makhluk terburuk, makhluk bergerak yang bernyawa, yang paling buruk, yang nongkrong di permukaan bumi ini dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala? Mereka itu yang tuli dan juga bisu. Alladzina la yaqilun, apakah mereka itu tuli karena tidak mendengar? Oh, tidak. Oten-oten ini mereka apakah tuli? Tidak mendengar. Buktinya bisa naik komal, bisa mendengarkan narasi Gurunda Zuma dan juga yang lainnya. Mereka mendengar semua itu. Kemudian bisu, apakah mereka bisu? Tidak. Wah, paling nyerocos, tidak mau nggak mau ini. Kalau udah ngomong nyerocos terus teng 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 teng, persis kayak knalpot bocor. Oten kalau ngomong itu persis kayak knalpot bocor. Yang penting ngomong, bukan ngomong yang penting-penting saja. Mereka bukannya tuli, bukannya bisu, tetapi apa? Alladzina la ya'qilun. Mereka tidak menggunakan akalnya. Itulah makhluk terburuk. Lagi-lagi akalnya sungsang, isi otaknya blekutak. Walau alimallahu fihim khairal la asma'ahum. Walau asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun. Dan sekiranya Allah mengetahui ada kebaikan pada mereka, tentu kata Allah, Dia jadikan mereka dapat mendengar. Kalau memang ada kebaikan, mereka sebenarnya mendengar. Itu akan masuk ke dalam hatinya. Tapi Allah Maha tahu siapa yang akan mendapatkan hidayah, siapa yang tidak akan mendapatkan hidayah. Ketika mereka menolak kebenaran itu, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Dan Allah menjadikan mereka dapat mendengar
niscaya mereka berpaling, sedang mereka memalingkan diri. Jadi sebenarnya mereka itu bukannya tidak mendapatkan hidayah, mereka sendiri yang berpaling. Coba saja, sebenarnya mereka itu hidayah itu sudah di depan mata, tapi mereka menolak. Coba, jelas-jelas yang tertulis, yang tercantum, yang termaktub, yang tertera di dalam Bible mereka, yang mereka anggap suci. Jelas-jelas di situ tulisannya UTUS, utus. Bom. Apa tulisannya? UTUS. Apa tulisannya? Utus. Coba baca. Tuhan. Nah. Iya kan? Betul. Jelas-jelas tertulis UTUS. Tulisannya apa? Yang tertulis utus. Coba baca. Tuhan. Nah. Itu mereka. Mereka memalingkan diri. Satu. Kemudian juga di dalam surat Al-Anfal ayat 55 dan 56 Allah juga masih menjelaskan dengan narasi yang sama, poinnya sama, substansinya sama, beda di belakang. Apa kalimatnya? Inna syarrad dawabi 'indallahi alladzina kafaru fahum la yu'minun. Alladzina 'ahadta minhum thumma yanquduna 'ahdahum fi kulli marratin wa hum la yattaqun. Seburuk-buruknya makhluk yang bernyawa yang nongkrong di permukaan bumi ini menurut pandangan Allah, alladzina kafaru fahum la yu'minun, mereka yang menutup diri dan tidak mau beriman. Kalau di dalam surat Al-Anfal ayat 22 itu adalah tidak menggunakan akalnya, kalau di dalam surat Al-Anfal yang ayat yang ke-55 adalah tidak mau beriman. Padahal yang kita bacakan adalah Bible. Ajaran yang mereka yakini, yang mereka ikuti. Tapi mereka menutup diri. Kamu pengikut Yesus? Ya. Kamu cinta Yesus? Ya. Kamu percaya Yesus? Iya. Gimana sih Miftah? Tanya terus. Saya ini pengikut Yesus. Saya juga percaya dengan Yesus. Benar? Iya. Sekarang Tuhanmu siapa? Yesus. Kalau Yesus Tuhannya siapa? Bapak. Sama tidak? Sama katanya. Nah, itu mereka menutup diri. Yesus mengajarkan punya Tuhan. Aliteng malah menuhankan Yesusnya. Gak nyambung. Alladzina ahadta minhum tsumma yanquduna ahdahum fi kulli marratin wa hum la yattaqun. Orang-orang yang terikat perjanjian dengan kamu, kemudian setiap kali berjanji mereka mengkhianati janjinya, sedang mereka tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada rasa takut, boro-boro sama kita, apologet, debater, ustadz ke, debater ke, yang buka komal ke, yang typing, gak ada rasa takut. Uang Tuhannya saja dibantai kok. Tuhannya saja mereka gitu. Jadi bulan-bulanan, dijadikan bulan-bulanan, apalagi sama kita. Karena mereka tidak ada rasa takut kepada Tuhan. Malah kami ini anak-anak Theos. Kami ini anak-anak Theos. Nah, itulah teman-teman. Di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-179 Allah juga merinci bagaimana tingkah pola mereka tersebut. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal in. Sesungguhnya neraka jahanam itu isinya adalah dari golongan jin dan manusia. Loh, manusia isinya? Betul. Kebanyakan yang mengisi neraka jahanam adalah dari golongan jin dan manusia. Siapa sih mereka? Apakah DPW Jabar? Apakah yang ada di Komal Kian Santang?
Ataukah yang di bawah yang typing walaupun tidak tab-tab, tadi tab-tabnya kurang? Apakah mereka yang akan menempati neraka tersebut? Allah menjawab, lahum qulubul la yafqahuna biha, kata Allah. Bukan yang di bawah yang typing sambil tab-tab, sambil share-share, sambil posting ulang, sambil love orange. Bukan itu. Tetapi apa? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka yang diberikan hati oleh Allah, diberikan nurani oleh Allah, punya hati, punya nurani, la yafqahuna biha, tetapi tidak untuk memahami. Bom, 1 tambah 1 tambah 1 berapa bom? 1 Miftah. Padahal mereka punya hati. Mereka tahu yang namanya 1 tambah 1 tambah 1 itu adalah 3. Tapi nggak mau tahu pokoknya Yesus Tuhan. Nggak peduli. 1 dalam 3, 3 dalam 1, 1 dalam 3, 3 dalam 1, winatur, kemanusiaan. Itu yang mati siapa? Kemanusiaannya. Itu yang menghidupkan Lazarus siapa? Oh, itu ketuhanannya. Itu yang tidur di perahu siapa? Oh, itu kemanusiaannya. Oh, itu yang mengendalikan badainya itu siapa? Oh, itu ketuhanannya. Itu yang makan ikan itu siapa? Oh, itu kemanusiaannya. Itu yang bangkit siapa? Nah, itu ketuhanannya. Nah, itu ketuhanannya. Giliran yang enak-enak ketuhanan katanya. Giliran yang kayak kita lapar, kemanusiaan. Pakai popok, kemanusiaan. Itulah mereka. Maka lahum qulubul la yafqahuna biha. Tidak digunakan hati itu untuk memahami. Apalagi ciri yang selanjutnya kata Allah, walahum a'yunul la yubsiruna biha. Punya kedua mata tetapi tidak untuk melihat kebenaran. Tanda-tanda kebesaran Allah, ayat-ayat Allah. Ayat itu teman-teman ya. Ayat itu berasal dari bahasa Arab, artinya tanda-tanda ayat. Maka ayatnya Allah itu ada 2 macam. Ada yang tersurat, ada yang tersirat. Yang tersurat itu apa? Al-Quranul Karim. Apa yang tersirat itu alam raya ini, kehidupan ini. Tetapi kedua mata mereka tidak untuk itu, untuk memahami itu. Padahal kalau kita sederhana, ketika kita melihat ada orang dilahirkan, ada anak bayi imut-imut, itu pasti manusia. Kita lihat itu sambil ketawa-ketawa ketika anak kita lahir, ponakan kita lahir, anak tetangga kita lahir. Jelas-jelas yang terlihat itu adalah anak manusia. Tapi gila, kalau Yesus dilahirkan tidak. Oh beda, kalau Yesus beda, Miftah beda kalau Yesus. Nah, itu mereka melihat. Mereka menyaksikan kenyataan itu, bahwasanya yang terlahir adalah manusia, dilahirkan oleh manusia, dalam bentuk manusia, dan juga mengaku manusia. Gak peduli Miftah, pokoknya Yesus Tuhan. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka punya kedua mata, tetapi tidak untuk melihat. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Kata Yesus padahal itu. Itu kata Yesus katanya. Bom. Siapa Tuhan langit dan bumi? Bapa. Berarti Yesus Tuhan bukan. Tuhan juga. Nah. Kalau Tuhan langit dan bumi itu Bapa, terus kemudian Yesus Tuhan di mana? Lah itu kan iman kami. Itu kan iman kami. Keimanan Kristen, Yesus itu Tuhan. Itulah mereka. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Yang tercantum jelas-jelas yang menjadi Tuhan adalah Bapa, tetapi yang disebut-sebut Yesus Tuhan. Pokoknya Yesus Tuhan. Ciri yang kedua. Yang ketiga apa? Digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu walahum adzanul la yasma'una biha. Punya kedua telinga tetapi tidak untuk mendengarkan, untuk menyimak. Keluar, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ketika diperdengarkan
Hidup yang kekal itu adalah mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Di situ Yesus mengajarkan apa, bom? Satu-satunya atau tiga-tiganya? Satu-satunya. Sekarang Tuhanmu berapa? 3. Nah. Yesus dan Bapa kan satu. Bapa, Yesus kan firman Tuhan. Yesus firman itu sendiri. Nah itu teman-teman. Punya pendengaran tetapi tidak untuk mendengarkan kebaikan. Maka kata Allah apa? Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu lebih sesat dibandingkan hayawan. Lebih sesat daripada binatang. Bal hum adall. Kenapa mereka? Ulaika humul ghafilun. Karena mereka lalai, dilalaikan oleh doktrin, oleh dogma. Karena setiap minggu dijejali, pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama teos. Itu saja dijejali oleh pendeta tersebut. Mereka dilalaikan oleh doktrin, oleh dogma selama berpuluh-puluh tahun, berabad-abad. Dan yang terakhir juga dijelaskan di dalam surat Al-Bayyinah. Al-Bayyinah itu surat yang ke-98 ya. Al-Bayyinah itu disebut surat Madaniyah ya. Jadi kalau yang tadi disebut surat Makkiyah, kalau ini disebut surat Madaniyah ya. Kalau surat-surat dari Yunani itu surat Makian ya. Jadi kalau Al-Quran itu ada surat Madaniyah, ada surat Makkiyah. Kalau surat dari Yunani, surat-surat dari Yunani yaitu Bible, itu surat-surat Makian ya. Di dalam surat Al-Bayyinah ayat yang ke-6 tersebut, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir yang menutup hatinya dari ahli kitab saja, yang ahli kitab saja, mereka yang kufur, dan juga wal musyrikin, orang-orang musyrik itu menyekutukan Allah, mensejajarkan Allah dengan yang lain, membandingkan Allah itu ada pembandingnya, ada bandingannya, sekutu ada sekutunya. Wal musyrikin, kalau dalam kajian ilmu nahwu sorof ini disebut dengan fi'il thulathi mazid rubai daripada wazan af'ala. Asyraka yusyriku isyrakan wa masyrakan fahuwa musyrikun. Jadi musyrikin ini isim fa'ilnya, fi'il madinya adalah asyraka. Asyraka yusyriku isyrakan wa masyrakan fahuwa musyrikun wa dzaka musyrakun. Isyrak la tasyrak. Orang-orang yang menyekutukan Allah, orang-orang yang mempoligami Allah, fina di jahannam khalidina fiha, mereka di dalam neraka jahanam kekal. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka itulah seburuk-buruknya makhluk di muka bumi. Bariyah itu muka bumi ya, bangsa peradaban yang ada di muka bumi. Maka di sini bariyah itu kalau dalam kajian nahwu sharaf itu disebut, ada yang disebut dengan ya nisbat. Ya nisbat itu yang artinya bangsa, golongan, kaum, etnis. Seburuk-buruknya golongan, seburuk-buruknya bangsa, seburuk-buruknya grup, seburuk-buruknya kaum yang ada di bumi.
Nah, saya belum sholat tahajud, Kang Kian Tantang. Saya sholat tahajud dulu. Wallahu alam bimuradih. Mohon maaf ya teman-teman. Mudah-mudahan kita selamat dari pemurtadan ya. Maka selalu saya katakan ini untuk pesan dari pribadi saya sendiri. Ya, bersyukurlah, janganlah pernah berhenti bersyukur ya. Selama nadi ini masih berdenyut, selama jantung ini masih berdetak, selama napas ini masih berhembus, selama lidah ini masih berdecap, janganlah berhenti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini, yang mudah-mudahan sampai akhir hayat nanti kita masih tetap teguh memegang iman dan Islam. Amin. Karena yang kita saksikan sendiri betapa miris dan menyedihkan ketika mereka tidak ada iman dan Islam. Lebih buruk daripada hayawan. Wallahu alam bimuradih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya sholat tahajud dulu bentar lagi nih. Habis waktunya. Tadi kalian tutup aja Tad. Oh, mau tutup. Oke teman-teman ya, terima kasih yang sudah support semuanya ya teman-teman dalam bentuk apapun, yang sudah tap-tap ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dari pemurdadan, kemusyrikan dan kekufuran, dan saya doakan yang terbaik buat teman-teman dalam bentuk apapun ya. Semuanya mudah-mudahan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan komalnya Akang Kian Tantang ini menjadi salah satu wasilah kita dipertemukan di Yaumul Mahsyar, di hari di padang mahsyar ini, menjadi satu naungan dalam umat baginda Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.